saja yang tumbang, dokter-dokter muda pun juga sudah mulai tumbang, perawat juga sudah mulai tumbang ya. Jadi ini benar-benar kondisi ini harus kita sadari dan harus kita terima ya, bahwa ini juga salah satu ya musibah atau salah satu juga ujian dari Allah ya. Dan ini per 100 tahun ini. Pas banget pas kita yang juga di 100 tahun ini kita merasakan pandemi ini ya. Baik. Kemudian kondisi sekarang kita semuanya kembali ke rumah ya, anak-anak di rumah, kemudian ada yang disebut learning school, ada yang disebut sering kita sebut juga learning from home atau working from home. Ini semua jadi kembali ke rumah ya, tetapi itu tadi mudah-mudahan karena sudah setengah tahun kita sudah mulai beradaptasi. Kalau di awal-awal mungkin kaget ya, tapi lama-lama sudah beradaptasi, mudah-mudahan juga sudah bisa lebih nyaman ya. Namun hari ini kita juga izinkan kita akan cerita juga tentang apa saja sih yang membuat anak-anak itu tegang terhadap kondisi sekarang ya. Ya, jadi penyebab anak jenuh dalam belajar jarak jauh itu nomor satu nih yang paling sering mereka diskusikan atau keluhkan nih, mendapat banyak tugas di hari libur. Ya, jadi menurut mereka libur ya libur deh gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Jadi anak-anak pernah cerita juga sama saya, ya mbok ya libur aja, kenapa sih, kan kasihan juga bapak ibu guru biar libur juga, ya kata mereka gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tugas bukan di hari libur, mungkin menurut mereka masih mau terima, tetapi kalau tugas di hari libur, ya itu yang mereka agak keberatan karena mereka juga harus berlibur menurut mereka begitu ya. Kemudian murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online lebih dari 6 jam. Ini juga memberatkan. Ini yang bikin orang jenuh ya. Dan dokter mata sudah mulai teriak-teriak ini karena anak-anak yang belajar dengan online karena terlalu lama matanya melihat gadget ya. Apalagi kan bukan hanya belajar, anak-anak lihat gadget, mungkin juga bermain kah, atau mungkin dia mencari informasi lain yang di luar pelajaran sekolah. Nah, itu berarti matanya lama banget terpapar ya. Kemudian duduk dengan kondisi lebih dari 6 jam itu juga capek banget. Dan buat anak-anak yang ekstrovert ini dianggap menyiksa gitu ya, lama-lama sekolah dan duduk manis gitu. Tapi kalau buat anak-anak yang introvert, ini adalah pembelajaran yang mereka impikan, yang mereka senangi ya. Jadi kita harus tahu juga watak mereka. Kemudian peralatan gawe yang bermasalah ya, kadang-kadang itu nggak bisa kebuka mute-nya, kadang nggak bisa kebuka kameranya, dan sinyal yang hilang timbul kita juga sudah paham ini ya. Ini yang membuat kadang-kadang anak-anak ya jenuh ya. Dan terakhir ini kita ya, saya juga termasuk ini orang tua dan guru tegang dan akhirnya berimbas pada murid yang terstimulasi emosi negatif kita gitu. Terutama mungkin ibu-ibu ya, karena kita sudah bertahun-tahun kerjasama dengan bapak ibu guru, jadi ada dalam satu hari Ananda dari jam 7 pagi kadang sampai jam 5 sore mereka di bawah pengasuhan bapak ibu guru. Nah sekarang semua kembali ke rumah ya. Walaupun juga bapak ibu guru juga tetap memberikan arahan-arahan, tetapi beda dengan waktu mereka sekolah bertatap muka ya. Ini yang kadang orang tua kaget ya. Tapi buat orang tua yang dulunya memang biasa di rumah, kemudian biasa juga dampingi anak-anak, itu mah mereka nggak kaget. Mereka menganggap oh inilah aslinya kerja ibu rumah tangga gitu. Tapi buat yang jarang atau misalnya harus kerja juga di luar rumah, sampai sekarang harus juga kerja tapi walaupun di rumah tapi harus dampingi anak, ini yang kadang-kadang membuat ketegangan ya. Yang penting disadari aja, ya. Kemudian ya itu tadi kita kembali ya, prinsip pembelajaran jarak jauh oleh Mas Menteri kita Pak Nadiem Makarim. Mereka ini nomor satu itu yang kita utamakan kesehatan dan keselamatan. Oke. Adaptasi dan fleksibilitas kurikulum. Pasti semua sekolah Bapak Ibu guru ya menurunkan standar kurikulumnya. Ini nggak bisa dipakai kurikulum sebelum pandemi. Dan ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia juga terjadi adaptasi dan fleksibilitas kurikulum. Kemudian nilai karakter yang sesuai dan realistis. Dulu mungkin Bapak Ibu guru menilai anak-anak itu dengan perilakunya, kalau misalnya dijelaskan di depan kelas, anak-anak mendengarkan, itu bisa dinilai. Ya, tapi sekarang kita nggak bisa nilai.
Ya, seperti saya juga, misalnya saya nggak bisa tahu Bapak Ibu mendengarkan seminar dengan gaya apa, kita nggak bisa nilai. Tapi itulah yang kita minta sekarang, kita menilainya secara realistis saja. Mungkin ada anak-anak sambil dengar karena masih ngantuk tertidur ya. Tapi kita nggak bisa lagi menilai seperti sebelum pandemi. Ini yang dimaksud dari nilai karakter yang sesuai dan realistis. Ya. Kemudian kita diminta menyenangkan dan menggembirakan ya. Ya, ini saya perhatikan guru-guru juga mencoba untuk membawakan modul dengan menyenangkan dan menggembirakan. Tetapi kalau ada juga kita di antara kita, mungkin Bapak Ibu guru juga orang tua yang jarang membuat slide presentasi gitu kan. Nah, ini butuh waktu lagi untuk belajar ya. Kemudian ada teknik namanya blended learning. Sekarang juga ada sebagian yang menggunakan ini ya. Dan prinsip pembelajaran jarak jauh melibatkan orang tua. Ya, inilah lagi yang kita harus sadari, kita kembali terlibat dalam pendidikan ini, tetapi kalau dilihat dari sisi hikmah dan berkahnya, ya Allah, ya. Ini anak-anak ini kembali ke pangkuan kita ini, anak-anak kembali total pada kita, dan insya Allah kita justru ya membuka atau membuat ladang amal yang lebih besar ini sebetulnya. Blended learning itu adalah face-to-face learning dan online learning. Ada sebagian yang sudah pakai begini. Ada beberapa tempat sekolah-sekolah yang nggak bisa online ya, mereka face-to-face learning. Bayangkan Bapak Ibu guru pada datang ke rumah-rumah murid, ya Allah, itu luar biasa banget. Ya, dan sekali lagi kurikulum udah nggak bisa standar ini. Pokoknya goalnya adalah anak-anak ada aktivitas menambah ilmu aja setiap hari. Gitu, goalnya kayak gitu memang. Ya, sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Ya, apalagi kita Jakarta kembali PSBB ketat ya, kita nggak sama sekali nggak bisa ya. Sekolah-sekolah anak-anak yang tadinya guru ngasih pembelajaran dari sekolah sekarang ditutup semua ya, dan akhirnya kita kembali online learning. Ya. Baik, kemudian tentunya yang penting orang tua berkomunikasi dengan pihak sekolah dan guru wali kelas. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pihak sekolah sekarang memaklumi kondisi sekarang. Ya, memaklumi. Jadi inilah yang harus digunakan oleh kita orang tua untuk berkomunikasi, entah lewat chattingan kah atau telepon langsung, atau kan ada WA group sekarang ya, alhamdulillah ya. Ini yang harus kita syukuri. Ya, kalau zaman dulu gimana? Kalau misalnya pandemi kayak zaman dulu belum ada teknologi kayak sekarang. Guru-guru zaman dulu juga guru-guru masih yang ya pendidikan Belanda. Aduh, ya ini akan beda itu seandainya pandemi ya, seperti 100 tahun yang lalu tuh flu Spanyol itu kan. Itu kan waduh kayak apa pada saat itu tuh. Saya dulu waktu belajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ya, waktu pas koas dokter belajar, waktu diajarin bahwa ada pandemi ya, endemi, itu suka heran apa iya ya ada wabah bisa kena seluruh dunia gitu. Nah, sekarang kena gitu, oh iya ya benar juga ini. Ya, jadi inilah berkomunikasi dengan pihak sekolah ya. Kemudian mengajak diskusi anak untuk menyusun jadwal belajar daring selama 1 pekan. Ini juga penting ini. Jadi jangan dianggap sepele untuk kita ngobrol. Mungkin hari Sabtu ke hari Minggu atau hari Ahad sore sambil makan pisang goreng kali, atau minum es krim atau ngapain, atau minum es kopi ya Ibunda. Ya, kita tanya. Saya punya anak 5. 5-5-nya juga masih online gitu ya, walaupun yang satu satu dokter, satu sudah sarjana kedokteran, ya tetap aja ada beberapa yang harus dilakukan dengan online. Yang anak ketiga mahasiswa kedokteran ya masih kuliahnya online, yang keempat kelas 12, yang kelima kelas 10. Jadi ya bayangkan juga pagi-pagi juga kita harus ya kerja dari rumah, maka harus diatur siapa di lantai atas, siapa di kamar, siapa di lantai bawah, misalnya gitu kan. Ya, ulangan apa ujian apa, makannya mau apa, kita harus atur itu, harus atur. Dan buat ibu-ibu yang praktis ya, ibu-ibu itu adalah dia harus tulis di tempat yang bisa dilihat gitu. Ya, paling sering kan di kulkas itu ya, paling seringnya. Ini membantu loh. Tapi ada juga ibu-ibu, nggak usah ditulis-tulis lah Bu Aisyah, ngapain ditulis-tulis? Bukan apa-apa, kalau cuma ibu anaknya 1 ya nggak masalah. Kalau anaknya banyak, ya, ini harus ada pengumuman seperti ini, ya. Baik, kemudian itu tadi ya, tadi saya bilang ya, mau di mana belajarnya, di ruang makan kah, di meja makan kah, atau rame-rame bertiga begini, ya Masya Allah ya. Ini terpaksa harus pakai headset ya kalau bertiga gini kadang-kadang ya, untuk dengarkan guru masing-masing ya. Atau ya kayak gini, ada juga yang begini nih, di kamar kecil ya harus jaga anaknya 3 jadiin 1 kayak gini ya.
Atau yang sudah bisa memfasilitasi anak-anaknya semua dengan gawe yang bagus, ya alhamdulillah mungkin bisa seperti ini. Ya. Nah, ini di tempat-tempat di daerah tertentu yang gawainya susah atau gadgetnya susah, ini guru datang loh. Guru datang mau nggak mau ya anak-anak dikasih protokol kesehatan, pakai masker, jauh-jauhan. Nah, ini kalau kayak gini masih aman ini. Ya, antara anak dengan anak ada 1 meteran lebih, ini masih aman kayak gini ya. Cuman itu tadi anak-anak kadang-kadang walaupun pakai masker, social distancingnya nggak dia tidak ikuti, karena itulah makanya kenapa sektor pendidikan nggak bisa dibuka, karena anak-anak akan ketemu sama temennya kan gembira tuh ya. Pasti dia saling menyapa, kadang-kadang susah untuk ngantri dan sebagainya. Tapi ya kadang-kadang ya mau nggak mau di daerah-daerah ada kayak gini, mau nggak mau ini. Tapi itu tadi saya bilang targetnya adalah pokoknya setiap hari anak-anak ada input, ada informasi yang masuk di otaknya. Ya, kondisi sekarang seperti ini. Oke. Dan sekarang kalau kita bicara lagi komunikasi itu apa sih? Oh, itu ternyata proses penyampaian pesan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Itu komunikasi. Ya, jadi prosesnya. Ya. Nah, komunikasi sehat itu apabila pesan yang diterima difahami dengan baik dan membuat nyaman. Nah, ini ada kalimat membuat nyaman gitu. Itu sehat namanya. Komunikasi sehat ini untuk siapa sih ya? Antara bunda dengan anaknya, atau kita istri misalnya dengan suami, ya kan? Antara anak dengan ayah, anak dengan ibu, termasuk juga komunikasi sehat pada bapak ibu guru juga komunikasi sehat pada murid-muridnya, kan gitu ya. Nah, ini namanya komunikasi sehat. Sebetulnya apa sih prinsip sejati komunikasi ya? Ini bagaimana kita mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian. Nah, ini dia nih. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah siapa yang mau dengerin kan gitu. Kita sebagai ibu, sebagai istri biasanya bagian yang dengerin. Kadang-kadang kita juga ingin didengerin orang kan gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau lagi curhat mau didengerin orang, itu silakan datang ke konselor, datang ke psikolog, psikiater dan sebagainya. Atau punya sahabat Bu, punya sahabat jadi saling cerita. Tentu kita cari sahabat yang amanah ya. Karena kadang-kadang curhatan kita nggak boleh sembarangan ya. Nah itu jadi prinsip sejati komunikasi adalah ya bagaimana kita mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian. Ya, baik, hari ini mungkin kita akan detilkan ke anak-anak ya, karena anak-anak sekarang itu yang lagi butuh perhatian kita ya. Jadi komunikasi ini yang membuat anak tegang ini yang bahaya nih. Dia akan terjadi sebuah ya pola asuh yang toksik, makanya ada istilah sekarang toxic parents. Orang tua yang ngeracunin anak. Nah, ini gawat banget ini. Toxic parent ini bahaya banget ya. Saya cuman mau bilang bahwa saya kan sejak 98 nih ngurus narkoba nih. Dan terakhir nih sekitar ya 5 tahunan lah ya ngurus LGBT. Itu karena toxic parent. Ya, toxic parent yang sengaja atau nggak sengaja sebetulnya orang tua melakukan toxic parent karena ciri khasnya komunikasinya membuat anak tegang. Jadi gimana dong Mbak Isa? Ya memang caranya adalah kita belajar ya. Ini orang tua nggak salah sebetulnya, cuman kurang aja, kita tuh kurang tahu tentang otak laki perempuan, kurang tahu tentang watak, kurang tahu tentang apa bahasa kasih mereka, kurang tahu bakat mereka, kurang tahu zaman mereka. Nah itu makanya sesuatu yang kurang bisa diisi dengan belajar. Ya, belajar apa Bu Aisyah? Belajar apa saja tentang parenting. Nanti ya keping-keping pembelajaran itu ibu sambungkan puzzle-nya. Sehingga akan menjadi sebuah peta yang luar biasa, peta yang besar. Oh kayak gini. Ya. Dan pentingnya juga kita belajar, ya karena memang belajar nggak bisa bruk-bruk gitu langsung semuanya tahu. Sedikit-sedikit, bahkan mungkin sudah pernah dengar, diulang lagi, karena apapun yang diulang itu menambah kefahaman, ya menambah kefahaman. Nah, hari ini saya mau cerita tentang toxic parent karena komunikasi yang keliru, ya. Saya suka sekali dengan kajian Ibu Eli Risman. Pasti teman-teman juga pernah ikut seminarnya ya. Gak apa-apa yang pernah kita ulang lagi, yang belum ya ini kita perkenalkan. Menurut Ibu Eli Risman ini 12 gaya populer kesalahan dalam komunikasi. Dan ini saya setuju banget ini. Ini belajar untuk menghindari ini harus setiap hari juga belajar. Ya, apa sih gaya populer kesalahan dalam komunikasi? Memerintah.
menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mencap atau melabeli, mengancam, menasehati. Nah ini kadang-kadang kok nasihat masuk di sini ya? Kok bisa ya? Nanti kita belajar lebih detail ya. Membohongi, menghibur. Loh kok menghibur gak boleh? Kok salah gitu ya? Mengkritik, menyindir, menganalisa. Kan mungkin yang menasehati, menghibur dan menganalisa mungkin kita suka heran kok bisa ya? Kalau yang lain mungkin sudah cukup setuju ya. Dari 12 ini ada 3 yang kita kaget kenapa bisa ya. Terus selebihnya kita setuju bahwa itu ya gaya komunikasi yang keliru atau salah ya. Baik, kita ulang sebentar baru nanti kita masukkan teknik yang biasa saya berikan ya. Baik, jadi 12 gaya populer kekeliruan dalam komunikasi, ini komunikasi dalam pengasuhan anak, ini disebut 12 gaya komunikasi parentogenik ya. Ini Bu Eli Risman, Masya Allah, mudah-mudahan amal jariahnya sampai ke beliau ya, ya Allah. Ya. Jadi satu, memerintah ya. Nah ini gini, Mama bilang mandi sekarang, cepetan, jangan lelet. Nah ini nih, ini nggak enak ini. Ini komunikasi yang nggak baik dan nggak nyaman ya. Mama nggak mau dengar alasan ya. Pokoknya, kalau ada pakai pokoknya, itu memerintah itu komunikasi yang ya toksik tuh, sudah hati-hati ya. Pokoknya masuk kamar, beresin kamar, itu nggak enak banget tuh. Ya, kalau ada yang masih orang tua pakai gaya kayak gini, itu masih sisa-sisa pasca kolonial itu. Kasihan, mungkin kecilnya dibegitukan oleh orang tuanya, tapi dia belum bisa rilis gitu ya. Baik, sebetulnya apa sih tujuan orang tua adalah mengendalikan situasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Ya, kan maunya itu tuh, mau cepat ya. Tapi pesan yang ditangkap oleh anak adalah mereka harus patuh dan tidak punya pilihan. Ini berat ini komunikasi nggak sehat namanya. Tadi kan kita goalnya komunikasi itu diterima pesannya baik dan nyaman. Nah ini ya. Kemudian menyalahkan. Tuh Mama bilang juga apa. Ini kalau masih ada kalimat kayak gitu tuh masuk di kategori menyalahkan ya. Jangan lari-lari kan nanti jatuh nih. Salah kamu nih. Ada kalimat kualat. Waduh. Ini mah zaman dulu banget nih ada kata-kata kualat nih. Atau contohnya kayak gini deh kan. Ya ini. Tuh kan, kamu nggak bisa bikin PR-nya kan? Itu sih akibatnya kalau nggak mau dengerin ayah. Itu sih akibatnya kalau main gadget terus. Iya, ini masuk komunikasi jenis menyalahkan. Ya, sebetulnya orang tua ingin menunjukkan kesalahan anak, tetapi pesan yang ditangkap anak mereka tidak pernah benar atau baik. Ya, jadi gimana dong Bu Aisyah? Kan dia salah gitu. Yang diminta tuh kalimat tuh kan, nah gitu-gitu tuh yang harus dikurangi itu atau bahkan dihilangkan ya. Jadi kalau yang lebih baik itu dilakukan adalah saat anak terjatuh lalu menangis, kita harus mengajarnya bangkit ya. Bahkan saat bahkan kita nggak usah ngomong apa-apa, anak akan berusaha bangkit sendiri ya. Bahkan kalau kita terlalu banyak ngomong, anak-anak nangisnya karena kita ngomong ya. Karena kita terlalu takut, malah kita yang takut sebetulnya, anak jadinya nangis karena kita. Ya itu tadi, sesekali diam aja dan berikan anggukan senyum atau kasih tangan supaya dia bangun. Ya, udah, yang diam aja ya. Kalau ibu mau istighfar dalam hati aja tuh kalau kayak gitu gayanya ya. Nah, karena kalaupun kita mau kasih penekanan ya, paling kita bilang ya hati-hati ya nak, hati-hati, lain kali hati-hati ya. Ayo main lagi, paling gitu ya, supaya anak-anak juga berani sebetulnya. Oke. Terus atau kalau misalnya terluka cukup peluk untuk menghentikan tangisannya dan ajak dia untuk mengobati lukanya kan gitu. Udah tampil tenang aja Bu, nggak usah terlalu banyak komentar kita nih ya. Dan tindakan ini lebih hemat kata-kata, lebih hemat tenaga, tapi lebih efektif untuk membentuk perilaku positif. Ya kan? Nah, daripada nyalahin terus kita ngomel panjang lebar merepet, aish. Terus meremehkan, anak membantuin cuci piring, orang tuanya bilang nggak usah nanti nggak bersih, habis-habisin air aja kamu. Waduh, ini nggak enak banget nih ya. Atau itu tadi nih ya, masa pakai sepatu sendiri aja nggak bisa, kamu bisanya apa dong kak? Kamu bisanya apa dong dek? Aduh, ini meremehkan banget. Ini komunikasi nggak sehat ini. Ya, yang denger tuh, aduh, ciut gitu perasaannya itu ya, nggak nyaman ya, karena meremehkan. Ya. Walaupun mungkin orang tua tujuannya menunjukkan ketidakmampuan anak dan orang tua lebih tahu maksudnya mau ngajarin. Tapi apa yang terjadi yang ditangkap oleh anak bahwa dirinya tidak berharga dan merasa tidak mampu. Kalau kita tadi meremehkan, ya. Kan harusnya kita seneng aja ya. Ih alhamdulillah, terima kasih ya nak, bunda senang kamu mau cuci piring. Berantakan, biarin.
biarin. Kita mau ajarkan anak ini mandiri, biarin aja. Main-main air, biarin Bu, biarin. Ya. Kakak pakai sepatu sendirian ya, nanti bunda tungguin. Jadi nggak melulu kita yang pakaikan sepatu, apalagi yang anak-anak masih kecil ya. Ya. Ini juga berlaku nggak buat anak remaja? Iya, iya, ya. Alah. Terus membandingkan, kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakakmu? Wah ini coba bahaya nih. Coba lihat dia juara terus nggak kayak kamu, boro-boro. Wah ini bahaya nih membandingkan nih. Ya, atau ada juga yang kayak gini, kamu kok kalau diminta naik panggung aja nggak mau sih kak? Tuh lihat Hasan dia mau naik panggung, Bun. Kayaknya kita ngomong baik banget ya, tapi membandingkan. Tuh lihat Hasan, tuh lihat ini, tuh lihat ini. Ini juga komunikasi nggak sehat. Kalau terus-terusan kita akan jadi toxic parent, ya. Ini nggak enak ini. Apa? Memang orang tua ingin memberi motivasi dengan memberi contoh tentang orang lain, tapi ya anak menanggapinya bahwa dia nggak sayang, orang tua nggak sayang, pilih kasih dan merasa dirinya memang selalu jelek. Jadi sebetulnya gimana sih? Kalau ibu mau tanya, misalnya nih kita mau tanya, kak, kok kamu diminta naik panggung nggak mau sih kak? Udah sampai situ. Tunggu dia berespon. Oh gitu. Nggak usah membandingkan, ini yang paling nggak suka anak-anak, dibandingkan. Entah sama saudara kandungnya kak, entah sama temannya kak, atau bahkan sama diri kita. Bunda dulu, bapak dulu, itu. Ya, itu nggak suka banget itu. Dengarnya juga nggak enak kita. Ibu kalau mau cerita tentang zaman dulu, cerita aja, nggak usah pakai bunda dulu, tapi kamu, nggak usah begitu. Cerita aja, bunda cerita boleh nggak zaman dulu? Ya, bunda tuh gini. Udah, stop. Nggak usah, tapi kamu, gitu. Ya. Bunda dulu apa-apa ngerjain sendiri, ya nggak pakai guru les, tapi kamu, bunda kasih guru les, tetap nggak bisa, itu nggak enak. Ya, ini hati-hati. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa anak jadinya merasa buruk. Ucap melabel, kamu nih penakut amat sih, tidur di ajaran masih nggak berani. Kelihatannya kita mau motivasi ya, padahal ini keliru banget nih. Atau ya, ini dia, dasar anak bodoh, disuruh beli ini aja salah kan gitu. Ini nggak enak banget ini. Ya. Kita nampaknya maksud orang tua ingin memberitahu kekurangan anak agar anak berubah, tapi nggak berubah loh, beneran. Ya, kenapa? Karena anak menanggapinya dengan merasa itulah saya, yang bodoh, yang penakut, yang cengeng, yang pemalas. Ini dia. Harusnya gimana boy? Tanya aja, kakak takut. Kenapa? Tanya gitu, ya. Tanya gitu. Atau misalnya tadi salah beli barang gitu, kakak salah beli barang ya. Iya bunda, aku minta maaf. Malah dia minta maaf. Ya, nggak usah dikasih label. Bodoh lah, penakut, pembohong, pemalas. Itu label nggak enak banget. Ya, mengancam. Kalau nggak mandi sekarang, mama tinggal ya. Mama tinggal ya. Sering-sering ya ibu-ibu nih. Ya, atau itu tadi, kalau kamu nggak mau makan lagi, nggak akan dapat uang jajan seminggu. Wah, ini yang mulai waktu itu misalnya udah dapat uang jajan ya. Ini mengancam ini. Ini juga komunikasi yang tidak sehat. Ini bisa bikin toxic parent, bahaya banget nih kalau toxic parent. Ya, maksudnya apa sih orang tua mau melakukan ancaman agar anak menurut atau patuh? Ya supaya cepet nurut patuh karena pernah sekali dua kali begitu gitu, tapi itu kan nggak enak gitu. Anak menanggapinya dengan merasa cemas dan takut. Ini bahaya banget ya. Kemudian menasehati, nah ini yang menasehati ya, makanya kalau mau makan cuci tangan dulu nak karena banyak kumannya. Kelihatannya baik ya, ngomongnya lembut lagi gitu ya, tapi ini masih nggak enak. Kenapa? Ada apa? Makanya itu gak enak banget ya. Makanya kamu tuh jadi anak harus bla 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 bla. Makanya ibu kalau mau nasihati siapapun anak kah atau pasangan hidup, ini hilangkan ini kata makanya. Nah, kalau makan cuci tangan dulu ya karena banyak kuman. Itu yang nyaman, itu komunikasi sehat. Tapi kalau makanya ya nggak enak itu. Kalau misalnya kita mau mengatakan maka, nah itu lain. Kalau makanya itu kelihatannya kita ya menasehati tapi mendoktrin dia. Ya. Nah ini maksudnya orang tua agar anak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Cuman ketangkepnya anak menganggap bahwa orang tuanya sok tahu, bawel, ngebosenin, boring. Ya. Apalagi anak sekarang, anak jujur banget.
Kita salah ngomong aja, kita nggak ngerti aja tentang teknologi, langsung dia juga bilang, ibu nih baby boomer kan gitu ya. Iya, makanya ya itu tadi. Makanya itu anak-anak nggak suka. Ya, membohongi, disuntik nggak sakit kok nak, seperti digigit semut aja, kelihatannya bagus ya. Atau cuman dikit aja lukanya, besok juga sembuh. Ini membohongi nih. Kenapa nggak bilang, nak sakit sedikit ya? Disuntik itu sakit sedikit, cukup dong. Ya, oh sakit ya nak? Emang sakit bu? Orang luka robek, laserasi ini sakit loh. Ya, dikasih obat tuh sakit, kenapa? Obat ada alkoholnya itu bikin perih. Sakit ya nak? Ya, tahan sedikit ya. Itu lebih enak. Ya, ini kan ceritanya maksud orang tua agar urusan menjadi gampang dan cepat beres, makanya kita ngebohongin kan. Tapi anak menilai bahwa orang dewasa tidak dapat dipercaya. Ya, katanya nggak sakit disuntik, orang sakit gitu. Ya, menghibur. Ya, ketika adik menemukan bahwa es krimnya dimakan oleh kakaknya tanpa sepengetahuannya, bunda berkata, sudah ya sayang, besok bunda belikan lagi es krimnya. Lebih enak loh dari yang dimakan kakak. Kayaknya bagus ya menghibur ya. Tapi ini termasuk ya 12 gaya populer komunikasi yang keliru. Ya. Atau misalnya kita gini, ya anak sedang sedih, dimarahin kakaknya, kita bilang udahlah, nggak usah dipikirin, mending kita nonton aja yuk. Kok menghibur nggak boleh Bu Aisyah? Ini dampaknya apa dampaknya? Ya, maksud orang tua adalah anak tidak sedih atau kecewa sehingga anak jadi senang dan tidak larut dalam kesedihan. Tapi ya anak ini akhirnya akan lupa dan melarikan diri dari masalah. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya kita kalau ibu, bunda, SMA aku diambil kakak. Oh iya ya. Oh, nah itu kita menamakan emosi dia. Kenapa nak? Jadi kesel ya? Iya aku kesel banget. Nah barulah masuk. Oh ya sudah. Ya, besok kita beli ya. Tapi nggak usah juga mengatakan lebih enak kalau makan dari kakak, nggak usah. Tapi kita namakan dulu emosi dia. Ini anak sedih dimarahin kakaknya. Kita harus tanya, kenapa nak sedih ya? Iya aku sedih banget, sedih dimarahin kakak sedih ya nak. Iya aku sedih banget, aku kesel banget. Oh gitu. Jadi ada kesempatan dulu menamakan emosinya, salurkan dulu emosinya, baru kita ajak nonton. Nonton aja yuk. Tapi ada kesempatan untuk dia merasakan emosi itu. Dan ada kesempatan untuk dia merilisnya. Itu yang dimaksud. Ya. Bukan nggak boleh ngasih es krim lagi, tapi kasih dulu kesempatan jeda untuk dia merasakan perasaan dia itu gitu. Ya. Nah, ini kenapa? Karena kalau enggak nanti anak bisa melarikan diri dari masalah. Ini jadi terlalu manja jadi, ya. Mengkritik. Lihat tuh, masa ngepel masih kotor di mana-mana ya. Bener dong ngepelnya. Padahal anak udah mau ngepel aja syukur, Bu. Ya, atau ini dia. Masa gini aja nggak bisa sih? Ini kan soal gampang, please deh. Kelihatannya bercanda ya. Tapi ini nggak seneng ini. Ini komunikasi nggak sehat ya. Mengkritik, apalagi terus-terusan begini. Aduh, ya. Ini orang tua menginginkan agar anak memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan diri. Tapi kita mengkritik itu malah anak akan merasa bahwa dirinya selalu kurang dan salah gitu. Nah ini kan repot jadinya ya, maunya baik ternyata enggak. Ya. Menyindir, pinter ya, udah mandi, ayo sana sekarang main tanah lagi, main lagi. Itu nggak enak banget menyindir kayak gitu tuh, ya. Atau ini dia ya, aduh tumben hari terang gini anak mama udah mandi, ini nggak enak loh. Tumben, nah itu kata-kata tumben tuh kalau perlu tuh nggak usah dipakai deh. Ya, termasuk juga sama suami. Tumben Mas pulang cepat, tumben Abi pulang cepat, tumben nggak keluar kata, gitu kan? Itu tuh nggak enak itu. Ya, harusnya kita seneng. Ya, alhamdulillah udah mandi ya nak. Terima kasih. Mending gitu. Alhamdulillah, anak bunda udah mandinya cepet kan ya nak? Alhamdulillah, Abi di rumah, bunda seneng. Kan itu asik. Ya, ini nyindir mau kenapa sih nyindir? Ya. Orang tua bermaksud memotivasi, mengingatkan agar tidak selalu melakukan seperti itu dengan cara menyatakannya yang sebaliknya. Ya, maksudnya itu orang tua nih. Cuman anak akan merasa sindiran itu menyakiti hatinya. Pilu loh Bu itu gitu ya, nyindir tuh nggak enak gitu. Ya. Terakhir menganalisa, tuh kan mama bilang juga apa, gara-gara kamu nggak bawa buku jadinya nggak bisa belajar di sekolah, terus bla 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 bla. Ini anak bosan nih dengar anak. Ya, kalau gitu yang ngambil bukumu bukan temanmu dong, mungkin kamu tinggalkan di tempat lain gitu. Udah nganalisa nyalahin, itu nggak enak banget, nggak enak banget.
Kita itu yang namanya komunikasi, tadi kan kita belajar, ya prinsip sejatinya komunikasi, kita mendengarkan bahwa dia sedih, bukunya nggak kebawa, dia sedih, bukunya entah di mana. Nggak usah komen macam-macam. Kita mencoba menganalisa, itu nggak enak. Walaupun orang tua ingin mencari penyebab positif atau negatif, ya anak, atau kesalahannya dan berupaya mencegah agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi anak ya akan menganggap orang tua sok pintar dan ngeselin. Ya. Jadi itu tadi ada 12 gaya komunikasi populer, artinya sering banget kejadian, tapi itu nggak enak, keliru itu, dia tidak sehat. Ya. Jadi gimana Bu Aisyah? Ya hafalin tuh tadi. Ya, nanti makalah akan kita berikan ya ke panitia. Dihafalin apa aja sih gitu. Terus jadi gimana kalau kita mau bicara sama anak? Ada teknik ya. Nah, ini prinsip-prinsip pendidik anak dalam Islam: mensyukuri dan menyayanginya, memberi nama dengan nama yang baik, mengakikahkannya, memperlakukan dengan lembut dan menciumnya, apalagi anak yang bahasa kasihnya ini ya, sentuhan fisik. Memanggil dengan nama panggilan yang baik, memberikan kata-kata pendukung atau pujian, apalagi yang bahasa kasihnya kata-kata pendukung ya, menghibur dan memberi hadiah, apalagi yang bahasa kasihnya hadiah, memperhatikan penampilannya, memaklumi kesalahannya, memaklumi kondisi perasaannya. Ini yang kita harus belajar lagi, memaklumi kesalahannya ya. Mungkin kita sudah mensyukuri dan menyayanginya, udah kasih nama baik, sudah akikah juga ya. Kemudian sudah juga kita lembut dan cium ya. Sudah juga kita panggil nama baik, sudah juga kita puji, kadang menghibur, beri hadiah, memperhatikan penampilannya. Tapi ini dua ini, memaklumi kesalahannya dan memaklumi kondisi perasaannya. Ini harus kita latih lagi diri kita. Ya. Dan ini saya suka sekali dengan tuntunan dari Allah Ta'ala di Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallah lintalahum. Ya. Jadi maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadu min haulika. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ah, ini hati-hati nih. Ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut tapi tuh anak masih songong. Ah, ini Allah ajarkan sini. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku fulan bin fulan, ya Allah ampuni dia ya Allah. Ya. Baru ya wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Faidza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Nanti kalau kita udah musyawarah dalam urusan, kemudian ada hasil dari musyawarah, kita dibilang untuk ya apabila kamu telah membulatkan tekad dari hasil musyawarah sama anak kah, atau dengan suami kah, atau dengan tim kita, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini kita pakai nih terus, Bu. Apalagi misalnya nih kita lihat, kita tahu dia dapat kabar dia nonton film dewasa, dapat kabar dia merokok, dapat kabar dia ya wah pokoknya yang serem-serem gitu. Ini harus pakai ini nih. Ali Imran 159. Ya. Kenapa kita diminta lemah lembut terhadap mereka? Kalau enggak, Allah sudah bilang sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini ya salah satu faktor-faktor orang pakai narkoba, faktor-faktor orang menjadi LGBT, faktor-faktor anak yang suka membuli karena ini. Ya, kita keras dan berhati kasar, dia menjauh. Ya. Nah, cilakanya pas waktu dia menjauh, ya pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Nah, ini yang bahaya. Karena di luar rumah ini banyak banget hal-hal penyimpangan. Ya, penyimpangan. Tapi kalau misalnya udah kejadian nih Bu Aisyah, dia udah ketahuan ngerokok, ketahuan dia nonton film dewasa, itu dibilang tuh, ya, maka maafkanlah mereka, ya Allah saya maafkan anakku fulan bin fulan, ya Allah, saya tahu dia nonton film dewasa padahal belum waktunya ya Rob. Dan mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Baru ajak ngomong.
Kita selama ini pas tahu dia ngerokok, pas tahu dia nonton film dewasa, pas tahu juga dia pro sama LGBT, kita langsung tahu-tahu udah mau ajak ngomong aja, mau ajak musyawarah. Betul, tapi lewati dulu 3 langkah. 1, mohon lemah lembut. Kenapa? Karena lemah lembut adalah rahmat dari Allah. Ya, jadi mohon ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Kenapa? Karena biasanya orang tua kandung sama anak kandung itu maunya cepat. Cepat. Padahal kita kalau sama anak orang lain kita bisa lebih lembut loh. Itulah dalam filosofi pendidikan memang kita harus titipkan beberapa jam sama bapak ibu guru, ya, supaya anak kita merasakan juga kelembutan bapak ibu guru. Nanti anaknya bapak ibu guru kan dititip sama bapak ibu guru yang lain kan gitu ya. Nah, makanya lemah lembut itu rahmat dari Allah. Kalau bunda, kalau ayah, ya, atau bapak ibu guru sudah bisa lemah lembut sama anaknya atau sama murid buat bapak ibu guru, berarti rahmat Allah turun itu. Apa nggak keren tuh kalau rahmat Allah turun pada kita, ya Allah. Dan itu harus diminta gitu, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, karena selalu ingat, sekiranya engkau keras dan hati kasar, mereka menjauh darimu. Bapak Ibu, kalau udah kena narkoba LGBT susah banget dibetulinnya. Ya, saya minta ampun deh. Makanya baik, mari kita sekarang bersungguh-sungguh belajar untuk kita mengamalkan Ali Imran 159 ini. Gitu. Ya, oke. Kemudian berikutnya itu tadi kita maafkan, habis itu mohonkan ampun. Nah, baru ajak musyawarah. 3 itu tadi. Minta lemah lembut, maafkan mereka, dan mohonkan ampun, baru ajak musyawarah. Sejak kecil pun ini sudah bisa dipakai. Bahkan kalau sama ya dengan pasangan pula kita mau komunikasi sama pasangan, ya mungkin kita punten barangkali ketahuan HP pasangan dia chatting sama perempuan lain lebih mesra daripada istrinya. Oke deh, kita mau ajak musyawarah dia, tapi gezelnya minta ampun, maka pakai Ali Imran 159. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, kenapa? Karena pasangan bisa lari juga loh, hati-hati. Terus langkah berikutnya, ya maafkanlah mereka, ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah fulan bin fulan, ya Allah, dan mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Barulah ajak bicara. Nah kalau bicara sama suami, ya ini ada tips ya dari sebuah penelitian, bicara sama laki-laki atau bicara sama suami, minta waktu. Abi, nanti jam 8 malam aku mau bicara ya, 15 menit aja. Dan kalau minta waktu, selain minta waktu, tentukan durasi waktunya. 15 menit aja, atau 30 menit aja. Tapi tolong sampaikan dalam menit ya. Bukan, Abi nanti jam 8 aku mau bicara, 2 jam aja. Oh itu nggak mau tuh bapak-bapak. Dia dalam waktu menit, 15 menit aja, 30 menit aja. Ya Bi ya, gitu. Kenapa? Laki-laki senang kalau ada pembicaraan yang serius, kita atur waktunya dan durasi waktunya. Maka dengan sangat-sangat sadar dia akan bicara sama istrinya tanpa membawa gadget. Nah, barulah kita sampaikan, Abi ada begini. Ya. Walau alam, ya pokoknya Umi masih percaya sama Abi, tapi ada begini. Nah, kayak gitu. Ih, mantep itu. Musyawarah, ya. Nanti hasil musyawarahnya kita bulatkan tekad dan bertawakal pada Allah. Ya Allah, suamiku sudah mengakuinya atau suamiku tidak bilang apa-apa, suamiku minta maaf misalnya begitu ya. Ya Allah, saya bertawakal pada Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Aduh, ini Ali Imran ini keren banget. 159 ini kalau untuk pendidikannya ya Allah, apalagi untuk mau ajak musyawarah, ya. Baik, kemudian apalagi kendalikan emosi kita. Dan kita harus tahu juga emosinya anak-anak. Kenapa? Karena di otak ada otak emosi ini, persis di tengah. Dia terdiri dari struktur-struktur otak yang membuat sistem. Namanya the limbic system, sistem limbik. Saya biasa kalau di Ashari juga perkenalkan nih otak emosi ya. Tapi selalu saya ingin ulang-ulang supaya kita tambah pemahamannya. Nah, semua manusia ada otak emosinya. Suami kita juga ada otak emosinya, anak-anak juga, bapak ibu guru, pokoknya semua manusia. Bahkan hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Ya, ini makanya sering disebut juga otak mamalia. Ya. Jadi yang suka kucing, pernah lihat kan kucing sedih, kucing takut, kucing marah gitu ya. Nah itu, karena dia mamalia tuh.
Ya, kelinci sedih, kelinci takut, kelinci marah, itu dia hewan mamalia, dia juga punya otak emosi. Ya. Nah, kalau kita lihat kira-kira seperti ini, ya, ini otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Di dalam otak besar, di tengahnya itu ada limbic system. Ada sistem limbik. Ya, nah ini kita lihat ya di tengahnya. Oke. 1, 2, terdengar suara saya masih terdengar? 1, 2. Oke, Ustazah. Masih kedengeran ya? Ya. Oke. Ya, kita cek. Jelas. Oke, Jelas, alhamdulillah. Ustazah. Ya, siap. Makasih ya. Ya, baik, sekali lagi. Jadi di otak manusia itu di tengahnya ada otak limbic system atau otak mamalia. Di sini nih. Di sini itu persis di tengah otak. Ya. Kemudian manusia juga ada batang otaknya, ada otak reptilnya ini. Ya. Nanti yang membedakan manusia dengan hewan mamalia ini neokorteks ini lapisan otak, kulit otak manusia lebih tebal. Nah, disinilah ada kecerdasan, di sini ada bakat, di daerah parietalis di sini ada watak. Ya. Di sini ini yang bedanya manusia dengan hewan mamalia. Ya, kalau reptil hanya punya otak yang kayak ini saja, otak reptil. Manusia lengkap ya, ada reptilnya, ada mamalianya, tapi ya, yang membedakan dengan mamalia yang lain ini neokorteksnya. Nasihat kita pada anak-anak, ajaran kita orang tua pada anak-anak, ajaran bapak ibu guru, atau dia belajar sendiri, itu nanti diharapkan masuknya di depan sini. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu, ya ayah bunda, Bapak Ibu guru, ini kalau bicara soal otak manusia atau tubuh manusia, kesepakatan internasionalnya pakai bahasa Latin ya. Nah ini, jadi ada otak di belakang dahi kita, itu isinya adalah ilmu pengetahuan. Belajar sendiri kah, kita diajarkan orang tua kah, Bapak Ibu guru, dan semuanya. Dan ini sampai kapan pun ini kita bisa isi. Bahkan sampai 100 tahun pun ini masih muat kalau kita rajin juga belajar. Ya. Dari mana Bu Aisyah? Pembelajarannya ditangkap lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, lewat tulisan. Ya. Tapi dia nggak langsung loncat ke sini, dari mata loncat sini, enggak. Dia masuk dulu di batang otak, nanti dari batang otak lewat sistem limbik, baru masuk ke prefrontal cortex. Nah, pada saat anak-anak atau diri kita tegang, batang otaknya tegang, otak mamalianya tegang, itu ilmu hanya sampai di batang otak saja. Hari itu ingat, 1 kali 24 jam. Ya, tapi kadang-kadang lupa tuh setelah itu gitu. Makanya harus diulang lagi. Siapa tahu pengulangan berikutnya bisa masuk sampai sini. Kenapa? Karena lagi rileks batang otaknya, otak mamalianya lagi rileks, maka sampai di sini. Nah, supaya batang otak rileks, otak mamalia rileks tadi, itu kita hindari 12 gaya komunikasi populer tadi yang sudah disusun oleh Ibu Eli Risma. Kenapa? Karena kalau itu kita dengar, makanya harusnya kamu gini, kamu nggak bisa gini, kenapa nggak kayak dia, itu bikin batang otak tegang dan otak mamalia tegang. Jadi apapun ajaran, nasihat nggak bisa masuk di depan sini. Memang apa gunanya Bu Aisyah masuk nasihat di prefrontal cortex? Ini untuk memori jangka panjang, Bu. Jadi nasihat ibu bisa diingat sama anak-anak sampai dia mati itu. Ya, ajaran bapak ibu guru dia bisa ingat sampai dia mati. Kalau masuknya di depan sini. Tentu kalau ada proses repetisi pengulangan juga. Ya, cuman itu tadi waktu ngulang belum tentu masuk sini loh, masih tetap di sini karena tegang gitu ya. Nah, ini pentingnya kita paham tentang ilmu ini. Karena batang otak ini yang tegang inilah yang anak-anak sering ya, atau kita sering batang otak tegang ini ada 2 responnya, serang, lawan ya, atau kabur. Fight or flight. Ini batang otak ini. Batang otak ini. Memangnya kenapa ya Allah ciptakan batang otak ini? Ini untuk melindungi kita, ayah bunda, bapak ibu guru, ngelindungin kita kalau kita ada serangan dari luar, ada copet kah, ada anjing gila kah, atau ada hal-hal yang bahaya. Jadi kalau ada hal yang bahaya, otak berpikir ini nggak berfungsi. Langsung yang berfungsi otak reptil. Ya Allah kasih mekanismenya kayak gitu. Fight or flight, serang tuh copet, atau kabur aja sekalian, nah kayak gitu. Ya, atau kita misalnya ya disakiti orang terus kita refleks, itu batang otak yang bekerja. Sekarang nggak ada copet, nggak ada apa, kita juga tegang batang otaknya karena kita mengalami pandemi seperti ini. Kita juga bingung, virus corona tiba-tiba udah masuk rumah. Ya,
Kenapa? Mungkin dibawa oleh salah satu anggota keluarga kita yang hari itu keluar, hari itu doang keluar, pas kena juga, dah dia masuk rumah. Ah itu makanya kita tegang nih batang otak. Anak-anak juga belajar tegang batang otaknya karena itu tadi ya, shock culture dan sebagainya. Ah inilah makanya kita rilekskan, ya. Jadi batang otak di mana sih Bu Aisyah nih? Kira-kira supaya lebih gampang kelihatannya, ini dia. Ini batang otak dia. Dia kalau tegang ini fight or flight. Kalau ada anak-anak menolak, anak-anak membangkang, anak-anak juga ngambekan, itu yang berarti yang lagi kerja ini nih, lagi tegang batang otaknya ini. Ya, jadi itulah yang harus kita rilekskan. Ya. Dan kalau otak mamalia ini, ya, ini isinya, ya, itu kadang-kadang bikin orang bosan. Perpaduan otak reptil dengan mamalia itu bikin anak-anak bosan. Boleh nggak Bu Esa anak-anak bosan? Boleh aja Bu. Namanya juga bosan. Ibu juga boleh kok bosan. Ya. Supaya apa? Supaya kalau kita bosan, kita tahu bahwa ini bosan, kita tahu cara mengelolanya. Tahu cara mengatasinya. Jadi kalau anak suatu ketika anak bilang, "Bunda, aku bosan banget belajar online." Ya kita dengar aja, oh gitu ya nak ya, iya ya, gitu. Atau kita melihat, ya Bunda bisa paham kalau kamu bosan. Nah, udah cukup gitu cukup. Kenapa? Orang tua mau dengar, terus mau dengar dia ngomong bosan, itu dia sudah terobati, sudah terobati. Gak perlu juga kita teleponin guru-guru, Bapak Ibu guru, ayo dong ngajarinnya yang bener dong, tuh anak-anak bosan. Nggak perlu, nggak perlu. Kenapa? Anak-anak boleh bosan. Jangankan anak-anak, orang tua juga boleh bosan. Bapak ibu guru juga kadang bosan. Tapi yang dimau anak adalah pada saat dia ngeluh bosan, ya ada yang mau dengerin. Itulah prinsip sejati komunikasi. Oh iya nak, Bunda ngerti kamu bosan, cukup. Tapi nggak usah lagi pakai tambah, makanya kalau belajar yang benar, makanya tidurnya cukup, makanya sekarang ngantuk sih. itu yang bikin batang otak tegang lagi itu. Akhirnya marahlah anak ini. Kenapa? Karena otak emosi itu ada level-levelnya. Ya, saya juga pernah cerita begini di Azhari, tapi saya ulang lagi. Ya, jadi otak emosi itu ada beberapa jenis emosi. Kok kayak tangga Bu Aisyah? Iya, karena waktu diukur, karena emosi itu ada frekuensinya. Sewaktu dipeta-petakan gini, kok kayak tangga ya? Ya, paling rendah itu apati itu, putus asa ini. Hati-hati, anak pun punya nih emosi putus asa. Di atas putus asa sedih, lebih tinggi sedikit. Nah ini masih bisa nangis nih, bisa meraung-raung di sini. Di atasnya takut, nah ini lebih tinggi lagi. Ya, ini tiga ini dikategorikan nafsu lawamah. Ya, kemudian di atasnya lagi desire, nafsu mau buru-buru. Jadi kalau kita bangunin anak buru-buru, antara takut sama marah, itu di sini berarti. Bukan semangat, beda sama semangat. Ya, di atas desire atau lust, nafsu buru-buru, marah, anger, kesel, jengkel, ya, benci, dengki. Ah, di sini nih kita teman-temannya marah itu. Di atasnya lagi pride, sombong, ya, membangga-banggakan, menantang. Ya. Banyak juga orang nih lagi sombong ya, virus corona dia tantang, waduh, ya, astagfirullah, nauzubillah min zalik ya. Dan orang sombong itu Allah nggak suka sama orang sombong. Barulah ya, ini tiga ini dikatakan nafsu amarah. Di atasnya ada courageous, semangat. Ini sudah mulai masuk nafsu mutmainnah. Dia lebih tinggi, 200 Hz. Ya. Kemudian di atasnya acceptance, menerima, syukur. Kita menerima, kita syukur anak-anak sehat loh Bu. Kita syukur anak-anak ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Kita syukur kita bisa ya bernafas dengan enak. Orang kalau kena COVID itu susah banget nafasnya Bu, susah banget. Kita nih, saya mau kasih gambaran saja ya. Kalau kita kena COVID dan kemudian kena paru-paru kita, ya, dan biasanya nih kalau kita ya kita misalnya sesek di dalam kondisi sesek biasa gitu ya, itu biasanya kita kalau pakai oksigen itu dapatnya 2 liter aja, udah enak. Kalau kena COVID sesaknya itu oksigennya berapa tahu Bu? Bisa sampai 10 liter, bahkan sampai 16 liter, saking seseknya. Itu bahayanya kalau kita kena COVID-19, batuknya sakit. Dan sekarang anak-anak usia 0 sampai 19 tahun tuh banyak banget, dan bahkan 30% dari korban itu anak-anak yang usia 0 sampai 19 tahun. Itulah makanya sektor pendidikan ditunda dulu untuk dibuka. Ini harus kita pahami, harus terima. Di atas menerima ya damai 600, dan di atasnya pencerahan. Inilah makanya mengapa kita harus rajin baca Quran supaya di pencerahan.
ya, rajin juga dengar seminar, ya, rajin juga dengar tausiah. Ya. Saya setiap hari itu selalu mentargetkan diri saya tuh dengar satu dari guru-guru tuh, tengah malam kah, ya, boleh pilih mau tambah apa kita punya tausiah. Kadang sudah berkali-kali juga kita dengar lagi. Itulah untuk di pencerahan. Ya. Dan emosi ini naik turun. Kadang sudah menerima, tiba-tiba ada pengumuman Jakarta PSBB ketat, turun lagi jadi takut, Bu. Atau turun paling nggak jadi marah, yang biasanya udah senang kumpul-kumpul sekarang udah nggak boleh lagi, turun marah. Ya, semua orang dimarahin. Ini bisa naik turun, ini emosi. Cuman yang diminta pas lagi di bawah cepet-cepet naik ke atas. Ya. Sama anak bosen itu bisa karena marah, bisa karena takut, bisa karena sedih. Boleh nggak? Boleh aja, orang ini emosi ada, hanya kita minta untuk dia cepat-cepat naik ke atas. Caranya apa? Itu tadi, menamakan, oh kamu capek ya, oh kamu lagi bosen ya, ya Bunda ngerti nak. Kalau kita lihat dia ngantuk, udah tidur aja nak. Tapi masih ada pelajaran lagi Bunda, wah, ya kalau gitu sambil tidur-tiduran denger bisa. Kalau dia bilang bisa ya sudah, Bunda aku nggak bisa, aku ngantuk banget. Ya sudah, ini kita harus paham. Nanti kita lapor sama wali kelasnya. Bu, anak ngantuk banget. Kenapa? Siapa tahu dia demam loh, Bu. Siapa tahu dia nggak enak badan. Ya, jadi ini harus difahami. Oke? Nah, bagaimana untuk naik ke atas? Bernafas dalam, tarik nafas. Ya. Nah, ini cara umum. Tapi kalau dalam Islam kita diajarin membaca ta'awuz. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat. Jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan reda. Jika dia membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Ya. Dalam Quran dikatakan setan itu menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka ta'awuznya 4 kali, Bu. Kalau ibu sedih, takut, khawatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 4 kali. Kita tameng kanan, kiri, depan, belakang ya. Kemudian apa? Ya, sabar dan sholatnya nih harus kita tingkatkan ya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Jadi ini sabar dan sholat nih Bu. Kencengin sabar dan sholat. Sholatnya betulin Bu. Supaya kita selalu ya emosinya lebih banyak di mutmainnah. Kenapa sih harus capek-capek naikin ke mutmainnah? Karena di mutmainnah ini banyak pahalanya, banyak keuntungannya, banyak benefitnya. Nah ini bahasanya kayak gitu. Ya. Kalau sabar apa Bu Aisyah? Sabar ini kita berarti neken kali ya? Bukan. Sabar ini menahan. Menahan ya. Menahan untuk apa? Menahan ya untuk kemudian kita naik ke atas. Dengan cara apa? Itu tadi tarik nafas. Banyak orang sabar itu menekan. Kalau dia menekan dia turun ke bawah. Akhirnya putus asa. Ya, menahan. Sabar ini artinya menahan, ya. Tapi untuk dia naik ke atas, caranya itu tali ta'awuz, ya. Atau ya kita mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kelihatannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun selama ini kita untuk ada musibah saja ya kita ucapkan musibah besar. Padahal kalau dilihat dari ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah bersabar. Dan bukan hanya musibah besar ya, takut aja rasa sedikit. Kayak kemarin Pak Anies bilang ya kita lockdown lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya itu disebut-sebut. Supaya apa? Supaya batang otak kita dan otak emosi jadi rileks ya. Dan akhirnya emosi naik ke atas. Kenapa sih kalau emosi naik ke atas? Itu zona ikhlas. Ya, keuntungannya banyak. Apalagi yang bisa untuk naik ke atas? Istighfar, istighfar, istighfar. Ya, rutin baca istighfar, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena dijanjikan 3 ini. Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Kalau kita anggap kondisi sekarang ini sulit, maka rutin baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Kalau kita anggap ini permasalahan ini, sebuah permasalahan, sudah, kita disuruh baca istighfar sebanyak-banyaknya. Dan rutin.
Dan kalau kita anggap ini rezeki kesehatan kita sedang berkurang, rezeki uang juga sedang berkurang, suruh baca istighfar dulu. Karena kalau lagi nggak punya uang, mikir pinjem sama siapa ya, minta sama siapa, itu seringnya kecewa. Makanya disuruh istighfar. Ya. Bu Aisyah, masa iya sih istighfar nanti datang rezeki? Lah ini kata Nabi yang bilang, kan kita harus beriman pada Rasulullah SAW. Dan ini hadisnya sahih. Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim Baihaqi. Dan hadis keutamaan istighfar itu banyak sekali. Kita ambil satu saja sudah 3 keutamaannya, Masya Allah. Ya. Dan menurut David Hawkins, getaran magnet energi di bawah 200. Di bawah 200 itu sombong, marah, buru-buru, takut, sedih, apati, menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200, maka dia senantiasa sehat. Dan kemudian dia bilang lagi, kalau frekuensi orang itu 700 sampai 1000, ini tadi pencerahan ya, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Itulah makanya kita disuruh sholat, karena kita sholat itu bisa naik ke pencerahan. Baca Quran, apalagi baca Quran pakai artinya, itu masuk ke pencerahan. Dengarkan seminar, dengarkan ceramah, itu makanya mengapa kita ibu-ibu seneng banget. Minimal seminggu sekali ikut taklim di mana, ikut taklim di mana. Untung sekarang ada online, masih bisa nyetrika dengar taklim, masih bisa masak dengar taklim, nyusuin anak, ya ngomong anak dengar taklim, ya, Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi ini emosi ya Bu, dia akan mewarnai perasaan. Nah kalau kita ngomong perasaan itu kerjanya jantung ya, dan pikiran. Kalau kita bicara perasaan itu kerjanya kolbu, ya, karena kolbu itulah jantung ini. Ya. Banyak referensi yang mengatakan kolbu itu jantung. Salah satunya Imam Al-Ghazali. Kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Dan di Quran banyak sekali Allah menyebutkan tentang kolbu atau kulub. Salah satunya di Al-Hajj, ini saya mau ambil endingnya saja ya. Kolbu yang di dalam dada. Al-kulubul lati fis sudur. Makanya kolbu itu kalau organ sesungguhnya itu adalah jantung. Walaupun selama ini kita mengartikan kolbu hati. Sebetulnya jantung. Tapi ya sudah nggak apa-apa kalau kita kadang artikan hati, tapi kadang tangan kita ke jantung. Dan jantung ini punya kehebatan apa? Jantung punya sel otak di dalam jantung, dia bisa merekam apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar ya. Nah ini dia. Makanya kalau kita mau betulin jantung kita, betulin otak kita, itu kita melafazkan sesuatu yang baik, melihat hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Agar apa? Agar tadi 12 gaya komunikasi yang keliru tadi pelan-pelan kita sudah ganti, tinggalkan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu, ya Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, jadi apa yang diucapkan itu akan jalan ke sistem saraf kita, mempengaruhi tubuh kita. Apa yang didengar juga begitu, apa yang dilihat juga begitu. Maka anak harus mendengarkan hal-hal yang baik juga. Bu Aisyah terlanjur, saya terlanjur galak sama anak, minta maaf. Ya. Cuman hati-hati minta maafnya ya Bu. Ada cara-cara tertentu yang harus diminta maaf sama anak-anak ya. Baik, dan tadi sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik, dia bawa pesan jalan di badan cepet banget. Emosi juga gitu. Kalau ibu marah, dia jalan di sistem saraf, marah, dia ganggu kolbu, ya, dia ganggu juga ya pikiran. Ya, jalan gitu. Apa yang terjadi sebetulnya ini, Bu? Tubuh kita kan ini terakhir ya, tubuh kita ada badan ini nih bioplasmik ya, saya pernah ya kasih tahu di Azhari ya. Bu Fitri kayaknya sudah hafal nih. Ya, tubuh kita tuh ada sinyalnya, ya, ada sinyalnya. Nah, ini membawa pesan emosi kita, Bu. Kalau kita ya dampingi anak dengan kekesalan, itu nyamber ke anak, Bu. Nyamber ke anak. Jangankan ya yang deket gini, Bapak Ibu guru menyampaikan pelajaran, kalau menyampaikannya dengan semangat, kena anak-anak ini Pak. Karena sinyal Bapak Ibu guru tembus. Ya, apalagi dibantu dengan sinyal yang buatannya manusia juga gini. Kan gitu ya. Iya. Apalagi yang deket kayak gini. Kalau ibu semangat, itu kena sama anak. Kita nggak usah omong anak-anak suruh semangat, kalau ibunya semangat, kena anak ini Bu. Kenapa? Ini sinyal nyamber kemana-mana ini. Ya, dan sinyal ini juga yang selalu membawa pesan doa ini yang panjang nih. Kalau ini bisa nembus nih. Makanya Bapak Ibu guru yang sebelum mengajar, dia doakan dulu anak muridnya, ya Allah kirimkan Al-Fatihah, ya Allah kirimkan Al-Fatihah ini untuk kullu, untuk semua muridku Al-Fatihah. Keren banget itu.
badan Bapak Ibu guru belum sampai ke anak-anak, sinyalnya udah sampai ke anak-anak. Ini yang keren banget itu, Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ya mari kita manage emosi kita, biarkan diri kita tenang dan senang, maka anak akan mengikutinya. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa kita ngobrol-ngobrol lagi, masih ada waktu barangkali ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Fitri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu, ayah bunda semuanya. Ya, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Bu Fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustazah, Dahlan. Pertama rasanya saya yang ditampar tadi itu 12 kalimat yang 12 komunikasi ya, gaya populer. Aduh, udah tahu tapi kadang-kadang masih juga terucap gitu. Aduh, insya Allah. Memang perlu kita ulang-ulang, memang kita perlu ulang-ulang. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, monggo bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustadz, atau ada Miss di sini, silakan kalau mau menyampaikan pertanyaan, silakan di unmute sendiri aja, atau raise hand dulu biar ketahuan dan nggak balapan dengan teman yang lain. Nah, ada Ustadz Reddy rupanya. Silakan Ustadz Reddy, di-unmute dulu mic-nya. Iya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Yang pertama, Kang Reddy. Sumuhun. Yang pertama, atur nuhun jazakillah khairan kepada Amin, Mbak Iyaka. Aisyah yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kami. Yang kedua mungkin terkait dengan yang 12 poin tadi, komunikasi populer. Kalau dilihat antara jadi yang 11 saya sepakat Bu Aisyah. Iya. Tapi yang satu itu yang menasehati, itu kelihatannya antara ini pandangan saya antara penamaan dengan penjelasannya agak, kalau bahasa kami di Sukabumi agak patojaiyah, agak beda gitu. Jadi terkait menasehati, karena ini yang saya khawatirkan para orang tua jadi mispersepsi ya. Oh, saya jangan menasehati anak. Padahal ini fundamental di dalam agama kita. Ad-dinu nasihah. Bahkan proses yang sedang kita lakukan saat ini juga kami sama-sama mendengarkan nasihat yang luar biasa ini. Nah, mungkin kalau saya lihat tadi penjelasannya itu kan lebih kepada pasti akan ada unsur menyalahkan ya di dalam nasihat itu. Ada dikasih contoh makanya. Jadi saya lagi cuman sampai tadi kira-kira apa ininya ya, namanya yang pas cocoknya gitu. Ya. Bukan bukan menasehatinya yang keliru, karena memang perintah menasehati itu bergulir di mana-mana, dan saya lihat khawatir praktiknya dipahami secara berbeda. Nah, mohon tanggapan dari Ibu. Yang terakhir ada komen nih dari istri saya, Bu Aisyah. Oh, Ibu tahu istri saya lagi nyetrika katanya. Masya Allah. Itu? Iya, terima kasih. Itu karena hebatnya ibu-ibu. Iya. Salam sayang buat istrinya, Kang. Amin. Baik, ya. Baik. Hatur nuhun, Ustadz Reddy, Kang Reddy ya. Jadi kan tadi dari awal juga saya bilang ya, dari 12 ini mungkin pas kita ada kok menasehati keliru ya kan gitu ya. Nah, tapi karena ini adalah rangkuman atau temuan dari Ibu Eli Risman, maka saya nggak bisa ganti. Oh, ya. Ya, karena nggak bisa ganti. Makanya dari awal saya bilang ini mungkin dari 12 kita ada 11 yang kita bisa terima, atau tadi mungkin ada yang 9 bisa terima. Terus pas yang menasehati dari awal saya udah bilang tuh, ini pasti langsung ada rejection ya. Walaupun maksudnya di situ kan benar nasehati, hanya kata makanya ini yang mau dikurangi atau dihilangkan.
Karena kalimat Betul, makanya betul. itu, ya makanya itu kan dia agak sedikit agak mendesak ya, agak mematahkan gairah orang gitu ya. Nah, tapi karena ini Betul. punya Bu Eli Risman, makanya saya tidak bisa rubah ya. Tapi Baik. tadi saya highlight pada penjelasannya ya, menasehati mangga, tinggal setiap mau bilang makanya tuh telan dulu gitu. Ya, jadi saya tuh kalau lagi latihan dengan 12 komunikasi ini, selalu tuh kalau mau ngomong sama anak, diem sebentar, tadi tarik nafas ya, istighfar, terus tanya, jadi maunya apa kamu? Maunya apa? Sampaikan apa yang kamu mau gitu. Ya, itu. Misalnya anak nih kan, anak misalnya dia lari-lari gitu ya. Selama ini kan kita suka banyak hal yang kita ucapkan tetapi bukan yang kita inginkan ya. Akhirnya ya harus belajar bahwa jadi maunya apa. Oh kalau gitu kamu ya duduk tenang ya nak. Nah itu jadi latihannya gitu. Jadi maunya apa gitu. Itu teknik paling gampang ya. Hanya itu tadi sekali lagi makna dari menasehati ini kemungkinan besar itu tadi kalimat makanya yang itu mau dihilangkan. Jadi kalau tadi Kang Teddy juga sampai Baik. sekarang nyari apa yang cocoknya ya. Itu saya paham itu. Iya. Cari ya. Nah, Ketemu juga. terus ada gini juga, ya ada begini juga. Pada saat anak-anak kita atau siapapun di emosi belum dimutmainah, itu memang biasanya menentang nasihat biasanya. Orang lagi sedih, takut, marah, ya sombong, ya dia biasanya kalau dari teknik manajemen emosi kita menamakan dulu emosinya gitu supaya dia naik baru kasih nasihat. Jadi sekarang ada teknik untuk memberikan nasihat pada siapapun harus di dalam kondisi orang itu sudah mau terima gitu. Itu tadi di level acceptance, ya. Maka kalau kita lihat anak bosan misalnya ya pas dia bosan dia bilang sama kita ya bunda aku bosan banget, aku capek banget. Nah itu kan berarti dia marah itu kan, dia marah. Maka kita hanya bisa menamakan dia punya kondisi. Oh kamu bosan ya, bunda paham. Nah, iya habis bosan banget nih guru-guru banyak banget sih kasihku, gitu ya. Misalnya anak-anak kan gitu ya. Ini lagi libur, udah tahu libur 3 hari masih juga dikasih gue. Nah itu kita hanya boleh dengarkan dulu. Kalau mau efektif ya, komunikasi mau sehat efektif. Dia ngomong apa. Nah kenapa? Karena pada usia anak-anak yang masih muda ini manajemen emosinya adalah ngomel, terutama anak perempuan. Gitu ya. Nah pada saat dia udah ngomong tanpa terasa dari level emosi marah naik ke atas dia, naik ke atas ya. Nah patokannya kalau dia udah bisa senyum baru masuk nasihat ya, baru masuk nasihat. Nah pada saat nasihat ini yang harus dikurangi kata makanya. Nah itu latihannya tuh ya. Mungkin itu juga Bu Eli Risman Bu Eli Risman mau kasih judul kayak gitu biar jadi perhatian supaya nggak diacukan. Bisa jadi gitu ya. Iya. Kira-kira ya, begitu. Siap. Ya. Baik. Salam hormat baik, juga buat istri. Semangat. Siap. Ya, masih. Alhamdulillah. Ya. Sauna ya. Makasih. Jazakumullah. Sama-sama. Jazakallah khairan. Semoga bisa menjawab ya Ustaz Redi ya. Oke, sementara kita lanjut lagi. Ini yang udah raise hand ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin Uni bisa bacakan ya. Oke, sementara pakai yang sudah raise hand dulu, nanti setelah itu baru kita masuk yang ada di chat ya. Oke, Mbak Dewi silahkan di unmute Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal Bu Aisyah. Ya, Bu Dewi. Ya, Dewi Ya, namanya Bu Dewi ya. Ya, saya beberapa kali ikut kajian Ibu, Masya Allah, bagus sekali Bu. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang ingin saya tanyakan. Sudah tulis juga sih di chat, cuma mungkin saya bacakan. Begini ya, Bu, seringkali ya gaya parenting kita atau gaya komunikasi kita itu adalah salah satunya aja sih Bu, mungkin hasil dari gaya pengasuhan orang tua kita gitu. Atau saya suka nyebutnya tuh inner child gitu.
Ya, Nah, ada beberapa di antara kita yang memang ingatnya tuh yang baik-baik gitu kan, tapi kadang nggak sedikit juga ingatnya tuh yang nggak baik kan Ibu ya. Walaupun memang kita sebagai orang tua harus terus belajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana ya Bu cara berdamai dengan inner child gitu, yang mungkin ada beberapa inner childnya kurang membuat kita nyaman gitu. Itu sih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi ya. Iya betul. Gaya parenting kita pasti ada beberapa dari gaya orang tua kita. Kenapa? Karena pola asuh orang tua kita itu masuk di subconscious kita, di otak bawah sadar kita. Nah, itu namanya inner child. Terkadang inner child pada zaman dulu karena orang tua pola asuhnya masih bernuansa kolonial, ya, dan belum lagi disistematikan. Walaupun Islam sudah mengajarkan parenting Islamik ya, tapi belum lagi disistematikan dengan kondisi-kondisi kayak sekarang ya. Nah, itu yang masuk di bawah sadarnya seorang ibu. Ya. Makanya Ibu Eli Risman pernah bilang, kalau seorang ibu inner child-nya masih kacau balau, itu akan ya berpola ulang pada anaknya. Ya, dan itu saya setuju juga. Ya, nah, bagaimana caranya menata ulang inner child? Ini bisa sebetulnya dilakukan sendiri. Ya, bisa dilakukan sendiri dengan cara begini. Setiap kita ingat yang masa lalu, please duduk, ya, kemudian nyender, ya, mengaku, ya Allah, saya ingat lagi ibuku cubit aku gitu. Misalnya ya, ada misalnya terlambat pulang sekolah kan, dicubit gitu kan. Ya Allah ya, jadi mengaku dulu, ya Allah ibuku cubit aku ya Allah. Kok inget lagi gitu, padahal kan sebetulnya itu udah maafin kan. Nah, tapi itu biasa ya, sesuatu itu yang muncul di otak itu ya karena memorinya sangat kuat ya, terikat di dalam memori kita, makanya dia muncul. Nggak apa-apa, ngaku aja ya Allah, ya aku ingat lagi ibuku cubit aku ya Allah, terus cek perasaannya itu, ya Allah aku kok kesel ya, aku kok sedih ya gitu. Nah, M pertama. M kedua, mengangkat. Ya Allah, angkat sedihku ya Allah. Nah, di sini masuk astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini masuk teknik-teknik itu, mengangkat. Karena emosi nggak bisa hilang, dia hanya bisa diangkat. Makanya istilahnya move on. Angkat ya Allah, angkat ya Allah. Nah, sampai enak perasaannya, masuk M yang ketiga, meminta. Jadi maunya apa? Ya Allah, ya saya maafkan diriku. Nah, itu tadi. Kita harus maafin diri kita loh. Kenapa? Orang nggak sengaja itu muncul. Ya Allah, saya maafkan diriku, ya Allah. Kalau saya suka saya sebut nama saya maafkan diriku, ya Allah, Aisyah Temuria binti Dahlan Hussein. Itu nama lengkap saya itu. Ya, dan ampuni saya ya Allah gitu. Nah, jadi kita doakan dulu buat diri kita, baru nanti setelah itu doakan orang yang mencetuskan inner child negatif ini. Misalnya ibu kita, ya Allah, ya apalagi ibu kita sudah meninggal ya Allah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'afur. Bacakan Al-Fatihah. Nah, kayak gitu. 3M. Mengaku, mengangkat, dan meminta. Itu teknik self hipnoterapi ya. Sebetulnya banyak lagi cara-cara ya. Saya mungkin nggak bisa cerita hari ini di sini, tapi saya ini jarang bikin pelatihan ya. Insya Allah saya ada bikin pelatihan 1, 2, 3 Oktober siang hari jam 1 sampai jam 3, tapi harus diikuti 3 hari. Itu akan belajar teknik-teknik praktis lagi untuk menata ulang inner child ya. 1 sampai 3 Oktober barangkali kalau Ibu Dewi mau berkenan ikut, so ayo kita ketemu di situ ya, nanti belajar lebih banyak lagi. Tapi tadi teknik yang paling mujarab dan paling ampuh buat saya pribadi ya. Jadi kayak gitu kira-kira supaya kita berdamai ya. Baik, kira-kira gitu Bu Dewi. Alhamdulillah nanti bisa ya bisa dipakai Ibu, tekniknya gampang. Penjelasannya Ibu. Siap. Semoga cukup menjawab ya Mbak Dewi. Dan tadi ada pelatihannya, boleh tuh nanti diinfo Bu Aisyah. Siapa tahu ada. Tadi muncul ya. Saya kayak gaptek nih, jadi nggak tahu tiba-tiba. Oke. Sementara kita ke chat dulu ya. Baik, ya. Boleh juga Mbak Fitri, Bu Fitri dibacain 3 chat, langsung kita jawab gitu ya. Ya.
Baik, ini ada dari Ibu Risa Karmilia. Assalamualaikum Bu Aisyah, mohon izin bertanya bagaimanakah mengajarkan anak untuk mengendalikan emosinya? Gitu. Punten Mbak Fitri, putus-putus bagaimana tadi? Boleh ulang? Bagaimana mengajarkan anak untuk mengendalikan emosinya? Oh, ini anak ya kita ajarkan ya. Ya, Oke. Yang kedua, ini dalam masa pandemi ini bagaimana bisa memanage jadwal anak-anak dengan baik? Karena rutinitas anak-anak yang rentan dengan gadget, tapi tanpa emosi. Ya. Lima terakhirnya, kata-kata terakhirnya agak berat ya. Yang Apa ketiga dari Mbak Ayu Widuri, bagaimana contoh cara memberitahu anak yang mulai suka bermain game supaya tidak keterusan, tentunya dengan cara lemah lembut tadi. Iya. Supaya nggak keterusan ya. Dulu. Iya, baik. Terima kasih sahabat-sahabat yang bertanya ya, ibu-ibu yang bertanya ya. Jadi mengajarkan anak pengendalian emosi itu sebetulnya simple. Ya, yang pertama sekali harus mengendalikan adalah kita orang tuanya. Ya, jadi pas anak kita ngamuk misalnya, tantrum atau apalah ya, kan kita mau ajarin dia mengendalikan, itu susah kalau dia sudah ngamuk duluan. Yang hanya bisa dibuat adalah kita bikin tenang diri dulu tadi. Ya, langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Terus kita bisa tambahkan tuh tadi ya, baca ta'awuz 4 kali, istighfar, terus kita tambahkan ya Allah tenang, ya Allah tenang kan gitu. Supaya kita tenang dulu. Kalau dia udah ngamuk, ya. Nah, kapan mengajarkan anak-anak pengendalian emosi? Pada saat lagi nggak ngamuk, pada saat dia lagi tenang-tenang, itu diajarkan. Apa yang paling gampang diajarkan anak, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, apabila kita lagi marah, kesel, berdiri, suruh duduk. Itu cari cara paling mujarab dan gampang juga itu. Apalagi buat anak-anak. Duduk. Itu dilatih terus. Bahkan kadang-kadang saya dulu sama anak-anak nih latihan. Ya, latihan masih kecil-kecil gitu ya. Misalnya, ya. Saya pura-pura gitu, ibu lagi marah. Oh, anak yang satu tuh nanti Mas Lanang, ibu duduk bu. Yang satu lagi Mas Priyo ambilin kursi, ya. Kemudian yang satu lagi dorong saya suruh duduk. Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus kan? Nah, kan lanjutan hadis itu adalah apabila masih marah, maka rebahan kan gitu ya. Nah, itu juga saya latih anak-anak, ya. Biasanya mereka nanya, ibu masih marah? Masih marah. Aduh, udah duduk masih marah. Terus satu lagi bilang, rebahan bu. Ya sudah, rebahan. Itu cara paling gampang. Ya, artinya apa? Rubah posisi. Ya. Nah, nanti kalau sudah mulai agak gede baru kita ajarkan itu tadi, ya. Sudahlah rubah posisi, ya. Dia sudah mulai paham nih, usia 3 tahun ke atas sudah mulai paham nih ya. Nah, itu tadi ya, tarik nafas. Kalau lagi marah tarik nafas, ya. Istighfar, astagfirullahaladzim. Atau kalau misalnya dia susah ya, belibet ngomong istighfarnya, ya Allah gitu. Tapi harus bersuara. Kenapa bersuara? Karena kalau bersuara itu mengeluarkan karbon dioksida dari mulut. Ya Allah, itu keluar karbon dioksida keluar tuh. Berikut segala energi kepenatan, keletihan, kesedihan dan sebagainya. Ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Itu keluar tuh. Nah, pada saat keluar karbon dioksida, nanti hidung akan tarik oksigen yang banyak. Nah, karena oksigen banyak masuk di dalam tubuh kita, akhirnya nanti dia ke paru-paru, dia ke jantung, jantung ke otak emosi yang tadinya tegang, batang otak yang otak reptil tadinya tegang, dia rileks. Ya, nah jadi teknik-teknik itu tuh simple sebetulnya, tarik nafas apa. Tapi harus diajarkan sebelum dia ngamuk. Kalau udah dia ngamuk susah, apalagi lagi nangis. Istighfar, nggak bisa bu. Nah, kalau anak-anak yang sudah ngamuk, kita yang tenang harus. Kenapa? Sinyal tadi tuh bu, itu nyamber ke anak-anak. Kalau kita juga ikutan tegang, kalau kita juga ikutan marah, nambah lagi. Belum lagi omongan kita tuh tanpa sengaja keluar salah satu dari 12 gaya komunikasi tadi. Paling enggak ya marah, ya memarahi atau nyindir atau kan gitu. Oke, jadi sekali lagi bisa diajarkan pada saat dia santai-santai ya.
Kemudian ya, ini bagaimana memanage anak untuk apa namanya? Oh, gadget. Nah, ini dia. Ini satu, nomor 2, nomor 3 boleh jadiin satu ya. Bu, ini eranya era digital memang. Ya, era digital. Apalagi Ananda yang lahir 2011, mulai 2011 sampai yang sekarang nih. Itu namanya kesepakatan internasional disebut generasi alfa. Di atas alfa yang lahir tahun 96 sampai 2010 dikategorikan istilahnya generasi Z. Ya. Yang saya mau cerita begini, generasi Z sama alfa, terutama alfa ya, mereka lahir keluar dari rahim ibunya, kanan kirinya sudah digital. Ya, itulah istilahnya digital native. Lahir yang sudah digital kanan kirinya. Bahkan waktu dia di dalam rahim ibunya juga pegang gadget, entah sedang WA kah, entah sedang misalnya chatting kah, atau sedang ya lihat YouTube kah, atau segala macam. Maka apa yang dilakukan ibu, apa yang dilakukan ayahnya, walaupun di dalam rahim, terekam juga di dalam otaknya. Generasi alfa lahir, ya, dan juga generasi Z lahir, itu sambungan otaknya sudah otak digital. Ini dulu yang kita harus pahami, ya, supaya kita tidak membandingkan dengan era kita. Kalau era saya lahir tahun 68, era saya keluar kertas surat kanan kiri. Nah, itu era saya tuh. Telegram kanan kiri, itu era saya gitu kan. Nah, sekarang Ananda kita sudah paham, oh ya dia digital native. Kita nggak bisa juga hilangkan digital di anak kita, karena di otaknya sudah terekam itu. Oke? Nah, sekarang gimana caranya untuk ngajarin? Inilah harus membuat pertemuan dengan anak. Rame-rame Bu Aisyah. Rame-rame yang sekali-sekali, tapi harus ada pertemuan individual. Saya punya anak 5 Bu, 4 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama lahir generasi Y, milenial, karena dia ya lahirnya 93. Anak kedua sampai kelima generasi Z, yang lebih digital lagi dibanding anak yang pertama. Ya, nah kemudian kita mau ngatur nih, kan boleh kan main gadget, boleh nggak? Pegang gadget boleh kan? Apalagi sekarang sekolah online. Boleh kan? Nah, sekarang anak boleh main nggak dengan gadget? Boleh. Kenapa? Kita mau ngajak main apa? Ibu kalau anaknya nggak mau main gadget, ibu harus kreatif, ciptakan permainan-permainan yang anak tidak main gadget. Itu dulu kita siapkan. Kalau kita nggak mau anak main gadget terus, abis dia belajar online, misalnya masih yang generasi alfa ya, yang masih TK dan SD, ibu harus siapin permainan apa, kayak Lego, kayak puzzle, kayak, dan dia seneng kalau ditemani dulu gitu. Ya, nah ini kita ada persiapan nggak itu? Kalau memang kita mau balance gadgetnya dia dengan permainan yang lain, siapin bola kah? Kalau saya di rumah masih siapin bola sepak bola masih saya siapin, ada gawangnya loh Bu. Itu beli khusus tuh, ya. Bahkan saya masih waktu kapan itu ya, sekarang aja nggak tahu pada di mana itu. Karangbol masih disiapin, ya. Monopoli masih siapin, bekel masih disiapin, congklak masih disiapin. Kalau mau anandanya tidak main gadget, ya, atau layangan, main di atas rumah tapi nggak bisa lagi di lapangan, kan? Nah, ini yang harus kita kreatif, oke? Itu dulu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bolehkan dia main gadget supaya nggak kebablasan, gimana Bu Aisyah? Nah, disinilah harus kita sepakati waktunya. Kapan diomonginnya? Sebelum dia main. Kalau dia sudah main, baru ibu bilang ya, cuma 20 menit aja ya. Nggak bisa Bu, susah. Kenapa? Orang sudah masuk ke dalam sebuah kenikmatan, tiba-tiba ibu suruh berhenti. Hanya 20 menit aja ya, nggak bisa begitu. Jadi gimana Bu Aisyah? Sebelumnya. Maka harus dibuat pertemuan-pertemuan. Saya pernah cerita ya, mungkin Bu Fitri masih ingat tuh, waktu di Ashari kan saya cerita. Saya sejak kecil, sejak anak playgroup, selalu ada pertemuan sebulan sekali dengan satu anak. Karena anaknya banyak, jadi sebulan sekali. Kalau ibu anaknya 1 ya jangan sebulan sekali, seminggu sekali ya. Nah, supaya saya ingat, ya waktu itu kan saya cerita gitu ya, saya mencoba bertemu setiap anak sesuai tanggal miladnya. Mas Lanang tuh lahir 18 Juni, jadi waktu mulai umur 3 tahun tuh, waktu dia playgroup, setiap tanggal 18, saya yang jemput dia, kan saya juga kerja tuh, saya jemput dia, dan ingat, anak laki-laki senang dinasehati, senang dikasih arahan, ya, kalau sambil makan.
Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Nggak denger Bu, batang otak tegang. Ya, jadi sambil makan. Ayo kita makan nak. Bu, anak saya dulu masih kecil senang banget itu ya makanan-makanan fast food. Ya sudah nggak apa-apa ya. Kalau kita mau masukin nasihat kan, makan. Nah disitulah diajarin, ajarin ini, ngajarin kapan main, ngajarin negosiasi. Terus seandainya dia melanggar, kita bahas bulan depan lagi Bu. Nggak hari itu juga saya tegur, nggak hari itu. Saya punya perjanjian sama dia, oke kalau main gadget ya atau nonton dulu masih ada nonton Teletubbies dan sebagainya ya, sekian menit ya, nah, terus ternyata dia berlebih gitu. Nah dibahasnya bulan depan. Hanya pada saat itu saya cuma kasih ingat, nah udah inget ya kita ada perjanjian, cuman gitu doang. Tapi saya catat supaya ada bukti. Anak sekarang apalagi Bu, kalau ibu mau bicara sama anak sekarang, mana buktinya? Bahwa saya melanggar peraturan, mana buktinya? Ibu catat. Nanti dibahas pertemuan bulan depannya, tanggal yang sama. Dan anak-anak tuh menunggu juga sih tanggal itu. Kita juga nungguin tanggal itu. Kenapa? Karena kita mau ada musyawarah di situ. Ya, di situ kita masuk tuh pakai Ali Imran 159. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah, karena udah janji cuman main 1 jam, ini bablas jadi 4 jam ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Gitu Bu. Jadi sekali lagi kesepakatan itu dibentuk sebelum bermain dan diulang-ulang, tapi nggak usah ulang tiap hari. Bosen anak-anak Bu, batang otaknya tegang, nggak bakal nasihat masuk. Ya, dan mulai hafalkan itu tadi 12 gaya populer harus bagaimana kita. Oke, jadi sebulan sekali aja ya Bu. Ya, supaya ibu mau degurnya enak, ibu catat deh gitu. Saya kenapa saya catat waktu itu karena anak banyak Bu. Saya harus catat setiap anak berbeda peraturan, setiap anak berbeda punya kesepakatan, berbeda dong. Ya, dan ingat anak laki-laki pantang nasihati dalam keadaan perut kosong. Oke, jadi kira-kira gitu ya Bu. Dan ini Bu, saya mau kasih tahu ya, anak laki-laki itu bermain adalah belajar. Nah itu dia. Jadi supaya kita tahu bahwa kalau dia main gadget itu dia ambil pelajaran di gadget itu atau di game itu, ibu coba deh kalau lagi main kita liatin, nggak usah komen, liatin aja. Nanti kalau udah selesai main kita tanya, itu game online Dota bagusnya apa ya nak? Oh itu Bu, kita ngatur perang, strategi perang Bu. Oh gitu. Terus apa lagi nak? Ya kita bisa hitung. Di situ kan dia belajar matematika kan? Bisa hitung untuk bagaimana dana untuk beli senjata-senjata, ya. Atau kemudian dia apa lagi nak? Kita punya teman baru Bu. Nah, pokoknya setiap ada sebuah permainan, terus kita sambil ngobrol rileks, tanya sama anak apa bagusnya permainan itu, dan dia sudah bisa menyebutkan minimal 3 kebagusan atau manfaat mainan itu, berarti anak laki-laki itu bermain itu belajar. Nah gitu. Kadang-kadang saya juga tanya itu kalau dia main bola, apa enaknya main bola nak? Ya goal setting Bu. Oh goal setting. Apalagi nak olahraga. Oke. Padahal ini main bola aja di ruang tamu loh Bu. Karena sekarang nggak boleh keluar kan. Main bolanya di ruang tamu. Beliin gawang. Ada itu gawang-gawang kecil yang untuk di ruang tamu. Boleh ya. Dan pokoknya setiap anak bermain sambil ketawa-ketawa, rileks, tanya aja apa sih manfaatnya. Dia sebutkan minimal 3, itu keren. Ya, jadi tenang aja Bu. Gitu, oke? Ya, kira-kira gitu Mbak Fitri, mudah-mudahan terjawab ya. Ya, baik. Saya kembalikan lagi ke Bu Fitri. 1, 2. Mbak Fitrinya, Uni Fitri sepertinya agak-agak menghilang ini suara. Sinyal. Mungkin ya, saya gantikan sebentar ya Ibu. Ya, masih ada lagi beberapa pertanyaan. Sebentar ya, Bu, angkat kacamata dulu. Ini pertanyaan dari Mbak Wikan Partisantini. Assalamualaikum Bu Aisyah. Bagaimana cara mengendalikan rasa takut dan khawatir di waktu pandemi? Oh, ya. Kemudian ada lagi sebentar. Mohon izin bertanya juga dari Mbak Ritma. Jika sudah terlanjur melakukan salah satu yang dinyatakan sebagai toxic parent itu, seandainya sudah meminta maaf, apakah tidak akan membekas di hati anak? Lalu sejauh mana toxic parent ini akan berpengaruh terhadap pembentukan sifat anak?
sifat atau karakter anak ya, karena tidak ingin jika anak di masa yang akan datang akan meniru atau melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan orang tuanya. Itu yang kedua. Oh, sepertinya sudah itu dua pertanyaan itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nuni. Ya. Jadi mengendalikan takut atau khawatir di pandemi, tadi memang kita sudah diajarkan langsung ya oleh Allah di surat Al-Baqarah 155 156 ya. Jadi kan kondisi sekarang ini sebetulnya adalah sebuah ujian ya, karena di situ dikatakan kami menguji dengan sedikit rasa takut ya, rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan harta, dan kekurangan buah-buahan. Ini saya sampai sekarang takjub, kenapa Allah meng-highlight di ayat itu buah-buahan. Ya, walaupun kita tahu buah-buahan ini, apalagi kondisi pandemi itu sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, jadi di situ dikatakan kita disuruh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sekarang juga kita selama ini sudah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi masih konteks musibah besar. Kematian, gempa bumi, kemudian kebakaran, kita sudah bisa tuh innalillahi. Kalau zaman dulu malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang meninggal doang kan. Nah sekarang ternyata sedikit rasa takut saja sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini juga kita sedang, saya sendiri sama anak-anak sama keluarga sedang membiasakan. Ada takut, ada rasa lapar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu kan artinya ya sesungguhnya ya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ternyata dari penelitian manajemen emosi, ini pendekatan analisa dan empirik dan sebagainya ya. Kalimat innalillahi wa inna rajiun itu ya, itu menaikkan level emosi itu. Tentu diulang-ulang ya, innalillahi wa inna rajiun. Dan waktu diucapkan nggak hanya asal dilafazkan, kita juga tahu artinya dan kita menambah kesadaran bahwa ini nih milik Allah, kembali lagi gitu. Itu ternyata naikin level emosi. Akhirnya sampai kita bersyukur kembali atau menerima kembali dan bahkan tenang lagi. Innalillahi wa inna rajiun ya Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita nih kelamaan di emosi level takut, nanti lupa kalau Allah maha segalanya. Kalau kelamaan kita di level sedih, kelamaan di level takut, kelamaan di level marah, nanti kita lupa bahwa semuanya ini Allah yang maha segalanya gitu. Makanya itulah kita naikkan dengan kalimat-kalimat ya yang tadi sudah diajarkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kalimat yang sangat power juga itu. Luar biasa tuh. Kalimat yang turun dari langit, malaikat Jibril yang bawa ya. Masya Allah. Kira-kira gitu ya Bu. Kemudian Bu Ritma, gimana ya kalau terlanjur tadi beberapa teknik ya, ya sudah. Kan kita baru belajar kan. Kadang-kadang kita baru sudah belajar aja, kadang masih lupa. Jadi kita ulang lagi. Tinggal kita deteksi dulu. Yang mana dari 12 itu yang sering banget kita pakai atau masih belum lagi kita bisa ganti. Ya, kita cek aja itu. Makanya saya biasanya itu yang 12 itu suka saya tulis-tulis, hafal-hafalin gitu ya. Oh ini nih, itu tadi paling sering tuh nasihat tuh. Tanpa terasa kebiasaan dari dulu ada kata makanya, itu paling sering. Itu makanya ya ada kalimat gitu. Itu makanya itulah yang membuat kita latihan mulut kita nih. Setiap mau ngomong makanya kita diem dulu. Ya, astagfirullah ya Allah, mohon petunjuk ya Allah. Nah, nanti kita tahan untuk apa sih yang saya mau. Tadi saya sudah sempat sharing ya sama Kang tadi. Kemudian memang kita sudah minta maaf ya. Terus gimana nih? Apa berpengaruh nggak sama anak? Kalau toxic parent, kita terus-terusan itu sangat mempengaruhi anak. Namanya juga toxic, meracuni anak, meracuni perkembangan anak, meracuni kemajuan anak, meracuni kecerdasan anak. Ya, namanya juga toxic. Makanya kita kalau udah tahu itu toksik, kita berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Kalaupun masih sedikit-sedikit ya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kan namanya juga lagi belajar kan, lagi belajar. Nanti lama-lama akan menjadi otomatis. Kalau baru belajar sekali ya jelas ini masih banyak kekeliruan-kekeliruannya gitu. Maka belajar aja terus gitu. Nah, kemudian membekas nggak di anak? Walaupun saya sudah minta maaf, membekas. Tapi tidak sekuat kalau tidak minta maaf gitu. Misalnya kita marahin anak terus ya, bentak-bentak anak. Itu di otak sudah tersambung sistem saraf anak. Nah, sambungannya itu
ya, ini kalau bisa dianalogi, dia disambungkan dengan sebuah zat kimia, namanya neurotransmitter, yang sangat kuat. Jadi kalau kita sedang mengalami peristiwa yang sangat sedih, sangat takut, sangat marah, sangat jengkelin, dan bahkan sangat gembira, itu sambungan otak ini di kepala itu lemnya ibarat lem Korea, itu kuat banget, gitu. Nah, tapi pas kita belajar, ya astagfirullahaladzim, saya keliru, ya bukan salah ya, keliru ya Allah. Nah, kemudian kita minta maaf sama anak. Supaya minta maafnya benar-benar sungguh-sungguh, maka kita harus minta waktu sama anak tuh. Ya, abang, bunda mau ngomong, kakak, bunda mau ngomong, 10 menit aja. Nah, apalagi masih kecil ya. Abang, waktu itu nggak tahu ya abang ingat apa enggak, waktu itu bunda marah keras, bentak abang, waktu abang loncat-loncat di tempat tidur. Abang ingat? Anak-anak gini juga. Yang mana ya? Yang mana yang enggak tuh? Nah, berarti peristiwa itu yang kita menganggap kita toksik, buat dia enggak. Ya, oh gitu. Apa enggak ingat? Tapi bunda minta maaf ya, nak. Tetap aja minta maaf. Ya, bisa jadi sebetulnya dia ingat, tetapi wataknya yang pemaaf. Dia udah maafin duluan. Tetapi dengan kita meng-highlight untuk bunda minta maaf. Ini kalimatnya ya. Bunda minta maaf. Umi minta maaf. Mama minta maaf. Ya, selama ini kita gini, maafin bunda ya nak, maafin mama, maafin umi. Itu kelihatannya sama tapi beda. Ya, bunda minta maaf ya nak, maafin bunda ya nak, itu beda. Yang hilaf kan kita minta maaf. Kalau maafin bunda kita maksa dia. Itu secara frasa beda itu. Secara diterima perasaan itu juga beda. Kalau maafin bunda ya nak. Oke, nah jadi tetaplah kita minta maaf. Nah, ada anak misalnya gini, bunda waktu itu kamu loncat-loncat, ya, bunda teriak. Kamu ingat? Terus dia langsung, iya, aku ingat. Aku nggak suka banget bunda marahin aku. Nah, berarti buat dia itu, ya, sambungan otaknya kenceng banget itu lemnya itu. Wah, ini kena banget kita nih. Nah, langsung, ya, kalau gitu nak, bunda minta maaf ya. Waktu itu bunda teriak karena bunda takut. Nah, boleh jelaskan, boleh. Boleh jelaskan, tapi nggak usah bela diri, tapi boleh jelaskan aja kenapa kita marah gitu. Nah, anak karena kita minta maaf pelan-pelan, waktu tadi kita menzoom peristiwa itu, maka sambungan memori neuron itu lem Koreanya pelan-pelan mulai ya luntur, tapi tetap jejasnya ada, bekasnya ada. Untuk apa bekas ada? Agar anak belajar bahwa, oh, bundaku marah kalau aku loncat-loncat di tempat tidur. Nah, itu yang penting. Begitulah mekanisme di dalam sebuah memori. Ya, jadi tetap ada jejasnya supaya dia belajar juga. Karena kalau nggak ada jejasnya, itu anak nggak belajar namanya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tetap ada jejasnya, hanya tidak sekuat lem Korea lagi. Mungkin lemnya udah lem kanji. Yang sudah tidak terlalu kuat lagi ya. Jadi kayak gitu, mudah-mudahan kita terus belajar ya, karena ini memang kita harus saling mengingatkan ya, itu dia. Baik, terima kasih. Nah, Bu Fitri udah muncul lagi. Iya, tadi saya sempat ketendang. Sinyal di sini ada kurang ini. Masih ada yang lain barangkali sebenarnya waktunya udah lewat, mungkin Bu Aisyah. Ada yang raise hand, ini masih ada sepertinya. Satu lagi boleh nggak, Uni Fitri? Boleh. Ya, boleh, baik, boleh. Silakan. Kita ngabuburit ini, ngabuburit. Bu Ria kayaknya ini ya, Miss Ria bukan? Ada di chat aku nggak ada. Oke, nggak. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bu Ria ya. Iya, ini Ustazah, pengen nanya gimana sih caranya menumbuhkan keinginan positif di diri anak, tapi yang bersifat abstrak gitu. Jadi misalnya kan nih anak saya baru masuk kelas 1, Alhamdulillah diterima di Azhari. Dan laki-laki atau perempuan, Bu Ria?
Laki-laki. Laki-laki. Laki- Jadi umurnya 7 Iya, tahun. Berapa tahun umurnya? iya 7 tahun. Oke, ya. Ah, Terus, dan terus kan untuk menghafal Al-Quran kan ini masih bersifat abstrak ya anak-anak. Untuk apa menghafal Al-Quran gitu kan? Kalau kita bilang supaya nanti di surga atau nantinya bisa memberi mahkota anaknya ke orang tuanya gitu kan. Tapi kan ini masih bersifat abstrak gitu ya, Ustazah. Gimana supaya si anak tuh keinginan untuk menghafal Al-Qurannya bisa tumbuh di dirinya gitu kan, supaya lebih senang, lebih enak gitu untuk kita mengajarinya gitu dan untuk menjalaninya nanti ke depannya gitu. Mungkin iya. seperti itu aja Ustazah. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum. kasih Bu Ria. Panggil Bu Aisyah aja Bu Ria. Belum level ustazah, masih jauh. Ya baik. Bu Ria umur berapa sekarang Bu Ria? Ibu Rianya, Ibu Ria berapa? Aku masih 32. Oh, alhamdulillah ya. Berarti generasi Y, milenial ya, sudah milenial, oke? Ya, baik. Jadi gini, ya. Anak laki-laki ini memang ada perbedaan sedikit sama anak perempuan ya. Anak laki-laki itu pada usia-usia 7 tahun ini masih otak belahan kanannya yang berkembang. Kanan itu apa sih? Kanan ini imajinasi, kanan ini intuisi, kanan ini hayalan, kanan ini juga sesuatu tentang benda, warna dan sebagainya kanan ya. Kalau kiri analisa. Kalau yang duluan otak kirinya berkembang tuh anak perempuan, analisa. Makanya anak perempuan bisa diajak diskusi, mulai umur 3 tahun, 4 tahun aja udah bisa diajak diskusi. Pilih baju aja anak perempuan sudah bisa analisa. Kamu mau pakai baju apa sayang? Aku pakai pink aja. Itu anak perempuan tuh menganalisa. Karena anak laki, ibu siapin baju apa aja dia pakai. Dia pakai usia-usia kayak gini ya, usia-usia mulai dari kecil sampai umur 7 tahun. Nah, tetapi laki-laki otak kanannya yang berkembang. Otak imajinasi. Kalau kita ceritakan, kalau dia tanya apa manfaatnya hafalkan Al-Quran, terus kita ceritakan bahwa nanti akan memberikan mahkota pada orang tuanya, itu nggak apa-apa. Dan anak laki-laki itu senang yang sesuatu yang kita cerita, kita menjelaskan. Kalau tadi ibu mengistilahkan abstrak ya, karena itu baru nanti the nextnya kehidupan berikutnya. Buat anak laki nyambung Bu, anak laki nyambung. Cuman memang butuh diulang-ulang. Ya, jadi itu nggak apa-apa. Makanya kalau kita misalnya anak tanya ngapain hafalin Quran, nah kita itu kan hadis ya, juga memberitahu bahwa nanti dia memberikan itu bisa kok. Nah, cuman ditambahkan bahwa yang paling akan saat ini manfaatnya adalah kita mengerti apa firman-Nya Allah. Nah, umur 7 tahun kan sudah kita kasih pengenalan Allah itu siapa kan, Sang Khalik. Yang apa sifatnya, ya, yang apa dia punya wujudnya gitu kan, yang apa yang dia punya sifat-sifatnya, apa yang dia kan kalau umur 7 tahun harusnya sudah kita berikan karena mulai dari TK kan anak-anak sudah diberikan ini. Nah, Al-Quran adalah mujizat dari Rasulullah SAW, firman Allah, perkataan Allah untuk manusia yang disampaikan lewat Rasulullah SAW, ya, dan ini harus kita baca. Nah, mungkin dari situ juga kita harus tambahkan bahwa memang kenapa kita harus baca, kenapa kita harus belajar Al-Quran, ya, karena juga disampaikan dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Quran ini adalah ya bahasa Arab, makanya kita belajar itu juga ditambahkan, ya, ditambahkan penjelasan yang simpel-simpel yang bisa difahami dengan otak kirinya juga. Tapi bahwa kita mengatakan bahwa nanti kalau kamu hafal kamu akan memberikan mahkota, itu pun anak-anak ngerti, hanya memang perlu diulang-ulang. Nggak apa-apa abstrak. Anak laki semakin abstrak semakin nyampe Bu otaknya. Dibanding kita perempuan. Perempuan itu otak kanannya nggak sedominan anak laki. Makanya Ibu jangan heran, anak laki Ibu ingat nggak waktu kecil? Dia belum bisa baca, sudah bisa main PlayStation, sudah bisa main gadget, ya nggak Bu? Karena otak kanan, ya otak kanan. Laki-laki itu otak kanan. Makanya anak laki itu senang banget main, ya. Coba deh kita diskusi aja soal teknologi sama anak laki, walaupun dia masih SD, jago Bu, jago. Ya.
otak kita kanannya tidak sedominan dia itu. Itulah keuntungan punya anak laki, Bu, ya. Jadi nggak apa-apa, sampaikan aja hal-hal yang apa yang disampaikan karena berdasarkan hadis, insya Allah otak nyampe, sampai kok. Otak ini sanggup sampai ke penalaran itu. Yang penting diulang, dan sampaikan dengan menyenangkan, dengan lembut. Itu aja, Bu. Nggak apa-apa. Apalagi umur 7 tahun nih. Umur 7 tahun nih lagi bagus-bagusnya menghafal. Itu otaknya masih bagus. Coba umur kita baru belajar menghafal, itu susah banget, Bu. Karena banyak banget yang kita pikirin. Mulai dari bayar listrik, mulai dari bayar kebersihan rumah dan segalanya. Tapi anak umur 7 tahun masih murni kan. Ya, murni banget. Makanya saya untuk itu kalau sekolah-sekolah Islam seperti Azhari kayak gini tuh bahagia banget. Bahagia banget. Ya. Saya aja sekolah Islam hanya SMP SMA 6 tahun itu berasa banget di otak saya itu. Berasa sekali itu. Ya. Untung tuh 6 tahun juga sekolah Islam itu. Untung ya. Ya. Sayangnya Azhari belum ada dulu. Baru adanya Al-Azhar. Saya satu angkatan sama suaminya Bu Fitri ini. Sahabatan sama suaminya Bu Fitri ya. Jadi kayak gitu ya, Bu Ria ya. Bismillah. Semangat, Bu. Ya. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Ria. Insya Allah bisa, Bu Ria. Temennya di sini banyak kok. Yang penting ulang-ulang. Semua temennya. Betul. Ya. Masya Allah, ini nggak terasa waktu sudah lewat setengah jam atau sudah lewat berapa ini kita? Sudah lewat lama banyak ini, Bu Aisyah. Apa, Bu Fitri? Temu kangen. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, mungkin masih online ya. Insyaallah. Semoga Bapak Ibu atau Miss atau Ustadz yang masih punya pertanyaan bisa WA ke kami nanti atau melalui Bu Oki, bisa di Bu Oki Ketua Komite Bu Dewi Akwati, atau boleh japri ke saya atau Bu Titi, dan nanti kami teruskan kepada timnya Bu Aisyah. Terima kasih banyak Bu Aisyah dan tim, Masya Allah. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan. Amin. Kebaikan dari Bu Aisyah dan tim. Juga Bapak Ibu, Miss dan Ustadz yang sudah hadir, semoga mendapatkan ilmu yang lain dari yang selama ini dipelajari, dan untuk saya juga walaupun anak-anak udah mulai besar, tapi ternyata tetap masih dapat merefresh, mengingatkan lagi bahwa apa yang kadang masih kita lakukan ternyata itu tidak tepat, kurang tepat dilakukan kepada anak-anak. Mari kita tutup kajian sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin ada Ustadz Reddy, masih ada Ustadz Reddy di sini, bisa tutup doa sebentar, Ustadz Reddy. Ya. Ayo, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak dan Ibu kita bermunajat kepada Allah, sekaligus meluruskan niat kita bahwa kita mengikuti kajian ini karena ingin menjalankan amanah dari Allah sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, pendidik. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk untuk menjadi orang yang lebih baik. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami terlalu sering ya Allah menzalimi diri kami sendiri, kurang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kami emban. Ampuni kami, jika Engkau tidak mengampuni kami, memaafkan kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kami, agar kami bisa menjadi pendidik baik sebagai orang tua maupun guru untuk generasi muslim yang akan datang. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang bertakwa, tunduk patuh dan taat kepadamu, serta mampu meninggikan kalimat-Mu ya Allah di muka bumi ini, menjadi hamba-Mu yang soleh, menjadi khalifah yang adil dan amanah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, lemah kaki kami, tangan kami, pikiran kami, dan daya upaya kami. Karena itulah ya Allah kami bergandeng tangan saling mengingatkan satu sama lain ya Allah. Mendidik anak adalah tugas kami bersama, kami yakin. Dengan bimbingan dari-Mu kami bisa bersama-sama mendidik generasi ini menjadi lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kami, jaga diri kami, jaga keluarga kami, jagalah saudara-saudara kami, baik yang dekat maupun yang jauh, agar rumah tangga mereka sehat, agar rumah tangga mereka produktif, dan agar keluarga mereka Engkau kumpulkan ya Allah di surga-Mu kelak ya Allah, tanpa ada yang perlu untuk mampir ya Allah ke dalam siksa-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Ibu, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz Redi. Semoga Allah menjabah doa kita. Ini masih habis hujan, insya Allah doanya makbul. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Aisyah Dahlan, untuk tim Bu Aisyah, untuk Ustaz Redi, dan Ustaz yang sudah hadir. Mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup kajian sore ini dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Aisyah. Saya Oki. Jazakillah khairan katsir. Jazakillah khair atas Jazakallah juga ini tadi dipimpin doa, Masya Allah. ya jazakillah khair atas kesediaannya untuk memenuhi undangan Azhari, juga kepada Ustadz Redi dan para guru-guru yang menyempatkan hadir. Alhamdulillah senang ya bisa lebih banyak yang hadir pada hari ini. Dan kepada tim kajian, ibu-ibu juga jazakumullah khair. Iya tuh. Ibu-ibu kalau berkenan menyalakan videonya, paling tidak yang halaman pertama atau yang ini bisa foto bersama. Kita foto. Pengganti foto rame-rame di hall. Mengganti foto bersama di hall, betul. Kita foto di sini saja. Foto gaya pandemi. Yang lagi hits sekarang fotonya foto Zoom memang ya. Masih ada yang ditutup kameranya, nggak apa-apa ya, sebagian aja yang sudah terbuka kameranya ya. 1, 2, 3. Coba saya lihat dulu ke layar sebelah, siapa tahu ada yang terbuka juga. Nggak ada. Oke, hanya yang di halaman pertama saja yang oh ini ada yang baru terbuka lagi. Satu kali lagi boleh ya? Boleh. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bu Aisyah, jazakillah khairan beserta timnya, jazakumullah khair, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kepada bagi yang sudah mengundurkan diri. Mohon maaf jika kami ada kekurangan dalam melaksanakan kajian online ini. Bu Aisyah masih ada. Masih. Saya dapat amanah menyampaikan salam dari Pak Azimul. Salam kembali, alhamdulillah. Insya Allah sehat-sehat semuanya, ya Allah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Ini udah lama juga nggak bersua sama sahabat-sahabat ini, anak Al-Azhar. Iya. Bertemunya online memang jadinya di Zoom. Ya, beginilah kita ya. Udah kangen tapi katanya mau ketemu offline, tapi belum bisa. Ya, bersabar. Alhamdulillah. Ya, buat ibu-ibu, sehat ya. Bu Aisyah, sehat-sehat selalu. Saya pamit duluan. Pamit semuanya. Silakan, Mas Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dari ibu-ibu semua, bapak-bapak, ustadz-ustadz juga. Saya akhiri boleh ya, karena ini juga sudah menjelang maghrib, mungkin kita masing-masing mau bersiap-siap berjamaah bersama keluarga. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.